Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 352, Bibi. Luli terangkat lagi. Bibinya harus menjadi salah satu kerabat terdekat yang ia miliki di keluarga Lu, seseorang yang harus ia percayai. Dia telah melihat beberapa leluhur-leluhur dari generasi yang sama dengan kakeknya, atau kakek buyutnya, dan dia bertemu dengan beberapa sepupu muda ayahnya. Patriark Eid mengatakan bahwa patriark hebat setia kepada kakek Luli, tetapi Luli masih tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia masih belum mengatakan bahwa ayahnya ada di Ais Abyss. Mungkin keluarga Lu bisa meluncurkan semacam pencarian dan mengetahui bahwa Luli berasal dari Gurun Utara. Mungkin keluarga Lu bisa mengirim seseorang ke Gurun Utara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, fakta bahwa ayah Luli berada di Ais Abyss hanya diketahui olehnya dan saudara perempuannya. Bahkan, Ming Yu tahu. Dia hanya memiliki beberapa kecurigaan. Bagaimana mereka akan turun ke Ais Abyss tanpa alasan yang tepat? Itu adalah tempat paling berbahaya di Gurun Utara. Selama Luli dan Lu Ling menyimpan rahasia itu, tidak ada yang akan tahu di mana Lu Ren Huang berada. Luli masih berpikir ketika seorang pelayan masuk dan mengiriminya buklet berwarna emas. Luli membukanya dan melihat 3 dunia dengan karakter yang berani, metode kultivasi jiwa. Ada 2 cara untuk menumbuhkan jiwa. Yang satu mengandalkan bahan yang berharga, dan yang lainnya mengandalkan metode penanaman jiwa. Luli telah belajar metode untuk menumbuhkan jiwa dari Ming Yu, tetapi kemajuan Luli lambat. Metode di keluarga Lu harus lebih baik. Juga, Luli memiliki esensi darah Patriark Eid bicarakan. Luli sangat bersemangat. Dia telah menyerap seluruh kolam esensi darah. Tentu saja, bukan Luli yang telah mengambil seluruh kolam esensi darah. Lebih dari itu, disedot oleh tanda naga perak di solponnya. Luli tidak memberitahu siapapun tentang itu. Di aula bawah tanah itu, Luli hanya berbicara tentang tanda naga perak di punggungnya dan mengatakan bahwa dia telah mengembangkan keterampilan penyempurnaan tubuh khusus. Ini adalah rahasianya yang ingin dia jaga dari semua orang. Dia tidak mulai menyerap esensi darah begitu dia berada di kolam itu. Dia tiba-tiba mulai mengambil esensi darah karena tanda naga perak. Dia entah bagaimana merasa banyak dari esensi darah masuk ke jiwa kolam dan diambil oleh tanda naga perak itu. Ini masalah yang terlalu aneh. Luli tidak berani membicarakannya atau bertanya pada keluarga Lu tentang itu. Dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia fokus pada metode kultivasi jiwa. Dalam hitungan jam, dia sudah memahaminya. Metode ini jauh lebih kuat daripada yang diberikan Ming Yu, seperti yang dia harapkan. Metode ini juga lebih ajaib. Metode Ming Yu hanya untuk memurnikan jiwa dan membuatnya lebih kuat dan tumbuh perlahan, tetapi metode baru ini tidak hanya dapat mempercepat proses pemurnian jiwa berkali-kali, itu juga bisa menyerap esensi di surga dan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk jiwa. Dikatakan dalam metode kultivasi jiwa bahwa ada beragam kekuatan di Suan Qi antara langit dan bumi, asal dari segalanya. Suan Qi antara langit dan bumi telah memelihara setiap organisme hidup dan semua materi yang berharga lahir karena Suan Qi. Oleh karena itu, beberapa energi penting dalam Suan Qi dapat diubah menjadi energi bagi jiwa untuk memperkuat solpon. Mengolah. Luli lupa tentang makanan dan mulai berkultivasi tertutup setelah dia mengerti buklet. Dia menyadari metode ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada yang diberikan oleh Ming Yu. Juga, ketika dia mengambil energi dari surga dan bumi untuk memelihara jiwanya, kultivasinya akan lebih cepat. Kesimpulannya, metode baru ini setidaknya 8 kali lebih cepat dari metode Ming Yu. Menggunakan metode Ming Yu, itu akan membutuhkan Luli setidaknya lebih dari 10 tahun untuk mencapai puncak alam kolam jiwa jika dia tidak menggunakan jiwa yang mengolah eliksir. Dengan metode baru ini, ia hanya membutuhkan waktu paling lama 1 tahun. Jika Luli bisa memiliki jiwa kristal dan harta lainnya yang dipasok kepadanya terus-menerus, itu akan memakan waktu setengah dari itu. Patriark Eid dan Patriark For tidak memberinya obat mujarab. Luli menyadari bahwa keduanya tidak picik setelah berkultivasi selama 1 jam. Itu karena, dia tidak membutuhkannya. Ketika dia berkultivasi, akan datang lonjakan kekuatan aneh dari dalam tubuhnya ke solponnya. Kolam jiwanya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Prosesnya lebih cepat daripada mengonsumsi kristal jiwa. Esensi darah. Sampai saat inilah Luli akhirnya jatuh ke kebenaran tentang kata-kata Patriark Eid tentang menjadi menguntungkan.
Esensi darah ini tanpa diragukan lagi adalah harta tingkat atas. Luli hanya berkultivasi selama 1 jam tetapi dia merasa itu lebih cepat daripada mengkonsumsi ratusan kristal jiwa. Luli tidak tahu bahwa kolam darah dewa adalah salah satu jenis sumber daya yang kuat dari 12 keluarga kerajaan. Itu adalah fondasi di mana 12 keluarga kerajaan bisa memiliki prajurit yang kuat dan salah satu syarat bagi Lu Renhuang untuk berkultivasi begitu cepat. Lu Renhuang bisa mencapai alam manusia berdaulat pada usia 20 tahun. Bukan hanya ulahnya sendiri. Dia memiliki berbagai bahan bernilai dari keluarga Lu untuk diandalkan. Luli diliputi kegembiraan. Dia sudah lupa tentang segalanya dan dia hanya fokus pada budidaya jiwa kolam. Jika tidak ada orang di sini yang mengganggunya, ia akan tinggal di budidaya pintu tertutup selama 10 hari atau bahkan sebulan sampai tubuhnya tidak tahan lagi. Dia berkultivasi sampai pagi berikutnya. Luli dibangunkan dari kultivasinya pada siang hari. Ming Yu berjalan masuk dan berkata, "Tuan muda, Nyonya Fei Xue ada di sini." Luli membuka matanya dan kemudian menutupnya. Dia berseru pada dirinya sendiri setelah dia memeriksa solponnya. Esensi darah benar-benar baik baginya. Pon jiwanya 2 kali lebih besar dari kondisi aslinya. Dia harusnya berada di tahap tengah dari solpon realm sekarang. Dia telah mengkonsumsi banyak kristal jiwa sebelumnya, tapi kali ini, dia hanya berkultivasi selama setengah hari dan 1 malam. Luli sangat terangkat. Jika dia bisa terus berkultivasi seperti ini, dia akan mencapai puncak solpon realm dalam waktu kurang dari sebulan. Bibiku ada di sini. Luli menoleh ke arah Ming Yu yang mengangguk. Luli berdiri, merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Di aula di luar, Yu Huasen tetap waspada. Ada seorang wanita cantik berdiri di tengah-tengah aula bersama seorang pelayan. Wanita itu memiliki sosok yang cantik dan wajah yang cantik. Dia meraih lengan bajunya sendiri, memandang dengan penuh semangat dan gugup di matanya. Begitu Luli keluar, wanita itu melihatnya. Ketika dia melihat wajahnya, dia gemetaran. Air mata memenuhi matanya. Bibirnya bergetar. Dia tampak sangat bersemangat. Lu Feixue seharusnya berusia sekitar pertengahan 30-an, tetapi dia tampaknya baru berusia 20-an. Dia lembut dan baik hati. Air mata di matanya membuatnya lebih menarik. Luli juga bersemangat, tapi dia berhenti. Dia menatap wanita itu. Tampilannya sepertinya sudah beku. Luli menjadi semakin emosional. Setelah waktu lebih dari 10 napas, Luli mengambil napas dalam-dalam dan berjalan langkah demi langkah. Tetes, tetes. Lu Feixue tidak bisa menahan air matanya lagi. Air matanya jatuh dari dagunya yang halus ke tanah, membuat suara yang jernih. Dia mencoba berbicara. Bibirnya bergetar. Akhirnya, dia berkata dengan suara bergetar, kamu benar-benar putra dari kakak laki-laki saya." Air mata memenuhi mata Luli. Dia berjalan cepat ke Lu Feixue, berlutut dan membungkuk, "Aku Luli, Bibi. Bangun, cepat bangun." Lu Feixue membungkuk dan meraih tangan Luli. Dia tidak bisa berhenti menangis. Melihat bahwa Luli tidak bangun dan dia masih bersujud padanya, dia juga berlutut. Dia memeluk Luli dan mengoceh, "Anakku, jangan bersujud lagi. Aku tidak berguna. Kamu telah menderita, jangan takut. Tidak ada yang bisa menyakitimu ketika aku di sini." Air mata Lu Feixue jatuh di wajah Luli dan membasahi pakaian dan rambutnya serta melelehkan hatinya. Luli hampir menangis. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kehangatan keluarga dan kerabat. Dia telah merasakan kasih sayang di antara anggota keluarga. Bab 353. Lu Feixue tidak terlalu kuat. Dia hanya di puncak alam abadi yang mengejutkan Luli. Bagaimanapun, keluarga Lu kaya dan berlimpah sumber daya. Sebagai anak perempuan dari patriark keluarga, Lu Feixue harus dapat mencapai realm Lord Mulia bahkan jika dia tidak sangat berbakat. Lu Feixue sangat baik pada Luli. Tidak ada yang palsu dalam emosinya yang tulus padanya. Dia memperlakukan Luli seolah dia adalah putranya yang hilang. Luli tumbuh tanpa ayah atau ibu. Dia tidak pernah menikmati cinta orang tua, jadi kebaikan Lu Feixue menyentuhnya. Lu Feixue menenangkan dirinya sendiri setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar. Dia membawa Luli ke bangku panjang, membelai wajahnya, memaksakan senyum dan berkata, "Kamu adalah putra kakakku. Kamu sangat mirip." Luli tidak melakukan apapun. Dia hanya tersenyum pada Lu Feixue. Lu Feixue tersadar dan dengan gugup bertanya, "Namamu Luli. Di mana ayahmu?"
Kenapa dia tidak ada di sini bersamamu? Ayahku. Luli hampir memberitahunya tentang Lu Renhuang, tetapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk tidak menceritakannya. Rilem Lu Feixue rendah dan dia sudah menikah. Dia tampak sebagai wanita yang lemah dan rentan. Mungkin tidak ada gunanya memberitahunya. Dia memutuskan untuk mendapatkan informasi lebih dulu. Dia berkata, saya tidak tahu di mana ayah saya berada. Setelah saya lahir, orang tua saya hilang. Saya tumbuh dengan saudara perempuan saya. Saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa saya milik keluarga Lu. Jadi saya di sini. Baik, Lu Feixue tampaknya tidak tahu tentang Luli. Ekspresinya menjadi suram. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan kakakmu? Kenapa dia tidak ada di sini bersamamu? Luli menghela nafas dan berkata, kakakku dibawa ke dataran Qian oleh Istana Dewi. Patriark 4 telah mengirim seseorang untuk menyelamatkannya. Apa? Lu Feixue membuka mulutnya karena terkejut. Air mata memenuhi matanya lagi dan dia berkata dengan suara tercekik, kalian anak-anak yang malang. Kamu pasti banyak menderita tahun-tahun itu. Di mana kakak laki-lakiku? Dia tidak pernah pergi mencarimu. Luli menggelengkan kepalanya. Dia merasa tertegun di dalam. Kenapa Lu Feixue tidak marah ketika mendengar Luling dibawa pergi? Bukankah seharusnya putri patriark keluarga dimusuhi ketika dia mendengar keponakannya dibawa pergi oleh pasukan kecil dan meminta keluarga untuk mencari keponakannya? Apakah Lu Feixue terlahir lemah dalam karakternya atau dia tidak mampu? Lu Feixue kemudian bertanya lebih banyak tentang bagaimana Luli dan Luling menghabiskan tahun-tahun itu. Luli tidak menyembunyikan informasi lagi dan dia mengatakan kepadanya tentang kehidupan mereka di Gurun Utara. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa dia datang dari Gurun Utara sehingga menahan informasi seperti itu tidak perlu. Lu Feixue meneteskan lebih banyak air mata setelah mendengar cerita Luli. Kemudian dia bertanya lebih banyak tentang hal-hal sepele dalam hidupnya, seperti apa rupa ibunya dan tentang keluarga kakek keibuannya. Luli sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia merasa hangat. Bibinya peduli padanya. Para leluhur lainnya tidak pernah bertanya kepadanya tentang hal-hal itu. Setelah beberapa saat, Lu Feixue tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengambil pedang merah panjang dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Luli, mengatakan, Luli, aku tidak punya sesuatu yang mewah untuk diberikan kepadamu. Senjata ini adalah artefak Xuan dari kelas suci. Ini akan menjadi hadiah saya untuk Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Luli menolak. Artefak Xuan dari kelas suci jarang terjadi. Juga, dia tidak suka menggunakan pedang. Terlebih lagi, pedang merah ini lebih cocok untuk anak perempuan. Apa? Lu Feixue pura-pura marah melihat Luli menolak dan berkata, kamu pikir ini tidak cukup baik. Kamu memandang rendah bibimu. Aku telah menggunakan pedang ini, tetapi aku sudah menikah sekarang dan aku tidak akan menggunakannya lagi. Ini adalah hadiah selamat datang saya. Jangan menolak saya. Petik 2. Luli tertegun lagi. Lu Feixue, putri keluarga patriark dan sekarang istri Tuan Muda Istana Dewa, pasukan ke-7, mengirim artefak Xuan bekas ke keponakannya sebagai hadiah. Artefak Xuan dari kelas suci itu langka dan bisa dijual dengan harga sekitar 4 atau 5 miliar kristal Xuan. Yang dikatakan, untuk keluarga Lu, mereka memiliki lebih banyak kristal Xuan dari itu. Luli telah meminjam 20 miliar Xuan kristals dari Mo Ye yang bahkan tidak memikirkannya. Mo Ye hanya penguasa kekuatan peringkat 6, Istana Aries. Oleh karena itu, Lu Feixue harus memiliki beberapa artefak Xuan dari kelas suci. Kenapa dia mengirim Xuan artefak bekas sebagai hadiah? Ini luar biasa. Luli memandang Lu Feixue dengan ragu. Kemudian yang mengejutkannya, dia melihat tanda merah di leher Lu Feixue. Luli tiba-tiba berdiri dan menatap lehernya. Lu Feixue merasakan apa yang dia lakukan dan menutupinya dengan rambutnya. Dia dengan gugup berkata, Luli, apa yang kamu lihat? Duduk. Luli dengan cepat menggerakkan rambut Lu Feixue dan dia melihat luka yang dalam. Ekspresinya berubah dan matanya dengan dingin bersinar. Dia memandang Lu Feixue dan berkata, siapa yang melakukan ini? Itu jelas luka cambuk yang dalam. Kulitnya pasti telah terbuka dan dagingnya sobek pada saat itu. Lu Feixue panik. Dia mengalihkan pandangannya, terlalu takut untuk melihat Luli dan mengoceh. Tidak ada, aku memotong diriku secara tidak sengaja. Luli, berperilaku baik-baik saja.
Wosh! Luli melihat Lu Feixue memindahkan tangannya karena insting. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya dan menggulung lengan bajunya. Apa? Luli tidak bisa menahan niat pembunuhannya ketika dia melihat luka cambuk yang saling terkait di tangannya. Matanya bersinar merah. Dia menatap Lu Feixue seperti binatang buas. Dia berkata tanpa emosi, "Bibi, katakan siapa yang melakukan ini. Aku akan melindungimu. Aku akan membuatnya membayar tidak peduli siapa dia." Lu Renhuang hanya punya satu saudara perempuan ini. Luli hanya memiliki seorang bibi yang sangat baik padanya. Dia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Luli sudah menerimanya sebagai keluarganya. Dia sekarang menemukan Lu Feixue terluka oleh seseorang. Bagi Luli lebih menyakitkan daripada menusuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Lu Feixue panik. Bahunya bergetar. Dia ketakutan dengan penampilan Luli. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata, "Luli, tidak keberatan. Aku baik-baik saja." Luli meraih tangan Lu Feixue dan dengan marah berteriak lagi, "Katakan, siapa yang melakukan ini?" Mungkin itu karena Lu Feixue terkejut dengan kemarahan Luli, atau mungkin Lu Feixue merasa tersentuh oleh kekhawatiran keponakannya. Dia menjawab, "Aku baik-baik saja, tadi malam, aku bertengkar dengan paman mertuamu." Dia mabuk dan... Baiklah, begitu. Bibi, kamu duduk di sini. Aku akan segera kembali. Luli mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Dia bangun untuk Ming Yu dan Yu Huasen dan berkata, "Ayo pergi." "Luli, apa yang kamu lakukan?" Lu Feixue takut. Dia bangkit untuk meraih Luli. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia memohon padanya, "Luli, jangan lakukan ini. Aku baik-baik saja, sungguh." "Ming Yu, mengandung bibiku." Luli menoleh ke arah Ming Yu dan dengan dingin berkata, Ming Yu tidak punya pilihan lain selain melepaskan force dan menghentikan Lu Feixue. Yu Huasen pergi bersama Luli. Luli berhenti di udara, menoleh ke Lu Feixue dan berkata dengan tekad, "Bibi, saya mendengar bahwa kakek saya sedang berkultivasi tertutup. Apakah orang lain berpikir Anda tidak memiliki orang yang dapat diandalkan sekarang dengan ayah saya hilang? Apakah itu sebabnya Palace of Gods menggertakmu? Jangan khawatir. Aku kembali. Aku akan membunuh semua orang dan keluarga mereka jika mereka berani menggertakmu." Petik 2. Bab 354, Memulai Pembunuhan. Yu Huasen dan Luli pergi. Ming Yu memberitahu Lu Feixue setelah beberapa saat, "Nona Feixu, harap tunggu di sini. Anda hanya akan membuat segalanya lebih buruk jika Anda ikut. Tidak ada yang bisa berhenti, Tuan Muda." Begitu dia mengambil keputusan. Ming Yu telah mengurangi pasukannya, tapi dia tidak mengejar Luli. Luli telah memerintahkannya untuk mengawasi Lu Feixue dan dia takut untuk tidak menurut. Luli sudah terkejut ketika dia melihat Lu Feixue tidak marah mendengar Luling dibawa pergi. Sekarang dia menyadari bahwa Lu Feixue pasti menghabiskan bertahun-tahun dalam penyiksaan yang membuatnya lemah dan tunduk. Lu Feixue memberi Luli hadiah tetapi itu adalah suan artefak dari kelas suci yang digunakan. Luli menjadi lebih curiga saat itu. Putri Lu Family Patriarch tidak bisa mengeluarkan hadiah yang lebih baik. Luli akhirnya mengerti alasannya ketika dia melihat luka Lu Feixue. Dia tidak tahu mengapa paman mertuanya memperlakukan Lu Feixue seperti ini atau apa yang terjadi padanya. Tapi dia tidak mau tahu ini. Dia hanya menginginkan keadilan. Lu Feixue adalah bibi Luli. Kakeknya tidak melakukan apa-apa, dan ayahnya pergi. Sebagai satu-satunya kerabat dekat yang dimiliki Lu Feixue, Luli harus melakukan ini untuknya. Berhenti. Luli terkejut oleh teriakan saat dia berpikir. Kemudian, tim pengawal terbang. Mereka semua berada di alam abadi. Salah satu dari mereka berteriak, "Ada peraturan di Mystic Armor Mountain. Hanya Patriark yang bisa terbang. Turun ke sana." Enyah. Luli diliputi kemarahan. Para pendamping yang tidak penting itu berani membuat masalah baginya. Luli berteriak dan suaranya seperti guntur, mengguncang orang di benteng di tanah. Para pendamping itu tidak tersesat. Sebaliknya, mereka menyebar menjadi penggemar dan menghentikan Yu Huasen dan Luli. Luli berteriak marah, "Yu Huasen, sekarang." Mengingat bahwa Yu Huasen adalah budak Luli, dia tidak bisa melanggar perintah Luli. Yu Huasen mempercepat dan mengeluarkan pedang besar, menembakkan sinar cahaya. Prajurit Realm Lord Realm bisa mengalahkan semua prajurit Realm Eternal.
Tak satu pun dari 7 atau 8 pendamping memiliki kemampuan untuk menghindar begitu Yu Huasen mempercepat dan bergerak. Mereka semua dihancurkan. Armor emas mereka meledak dan banyak yang memuntahkan darah. Wow, orang-orang di tanah tercengang. Ada seseorang yang berani bertarung di Mystic Armor Mountain. Ini adalah markas keluarga Lu. Keluarga Lu sangat menekankan aturan keluarga. Siapapun yang berani membuat keributan di Mystic Armor Region akan mendapat konsekuensi besar. Bukankah pemuda itu yang dibawa ke sini oleh para leluhur beberapa hari yang lalu? Ya, aku dengar dia adalah putra family patriark yang akan datang. Omong kosong. Pasti dia adalah murid keluarga Lu. Tidak ada yang mengatakan dia adalah putra dari keluarga patriark masa depan. Tidak peduli siapa itu, dia akan dihukum karena bertindak gegabah di Mystic Armor Mountain dan menentang aturan keluarga kita. Yu Huasen mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Lu Li, di sisi lain, tidak keberatan sedikit pun. Kenapa keluarga Lu tidak melakukan apa-apa ketika Lu Feixue sangat menderita? Lu Li membenci keluarga Lu juga sekarang. Dia ingin mencari keadilan di Hall of Patriarchs dan dia akan membunuh para pengawal itu, apalagi menghancurkan mereka, jika perlu. Wosh, wosh. Datanglah lebih banyak pengawalan. Lu Li sangat marah. Dia memandang para pengawal itu dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, buat jalan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena telah melukaimu. Yu Huasen, hancurkan siapapun yang menghalangi jalanku. Aku tidak peduli jika mereka hidup atau mati. Petik 2. Yu Huasen harus mengeksekusi perintah Lu Li. Yu Huasen terbang dengan kecepatan tertinggi. Sementara itu, dia melepaskan skill garis darahnya. Api menari-menari menghancurkan para prajurit itu pergi. Istana naga tidak jauh dari aula leluhur. Kecepatan Yu Huasen cukup cepat. Dia dan Lu Li akan tiba di Hall of Patriarchs pada waktunya untuk lebih dari 10 napas. Ada lebih dari selusin prajurit dihancurkan oleh Yu Huasen sekarang. Berhenti. Terdengar teriakan marah dari Hall of Patriarchs. Patriark Eid terbang keluar, mengeluarkan ki dan energi yang mengerikan. Yu Huasen ingin menghancurkan sisa pengawalan tapi dia berhenti melihat Patriark Eid. Patriark 8 selalu memiliki tampilan yang bagus tetapi wajahnya tertarik pada adegan ini. Dia memandang Lu Li dan berkata, Lu Li, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu melakukan kesalahan di Mystic Armor Mountain. Itu anggota keluargamu. Kamu berani menyakiti mereka. Hahaha. Lu Li mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan ejekan. Dia tertawa dingin dan berkata, Patriark 8, kamu tidak mengenal saya. Saya sudah menunjukkan rasa hormat dengan tidak membunuh mereka. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini, saya pikir seseorang akan mati hari ini. Seseorang akan mati. Ini serius. Orang-orang di lapangan terlibat dalam diskusi panas. Semakin banyak yang keluar dari gedung dan rumah mereka. Banyak orang menunjuk dan berbicara, bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Patriark 8 melihat kedinginan di mata Lu Li dan melirik ke penonton. Patriark Eid berkata dengan ekspresi muram, pergi ke Hall of Patriarchs. Untuk apa kamu berteriak dan berteriak di sini? Kalian semua, pergi. Patriark Eid terbang kembali ke Hall of Patriarchs terlebih dahulu. Banyak orang terkejut. Lu Li telah menghancurkan beberapa pengawalan dan berbicara dengan cara yang buruk. Kenapa Patriark Eid tidak jadi gila? Ayo pergi ke aula leluhur. Lu Li melambaikan tangannya. Yu Huasen membawanya dan terbang ke halaman aula leluhur. Banyak orang mulai berkerumun menuju aula leluhur, mencoba menggunakan kekuatan batin mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak ada murid keluarga Lu yang bisa keluar karena Mystic Armor City ditutup. Aturan keluarga Lu sangat ketat sehingga tidak ada yang berani membuat keributan di kota. Tidak ada yang layak disebutkan terjadi selama ini. Banyak orang senang dengan prospek drama semacam itu. Lu Li mendarat di halaman aula leluhur. Dia memandang Patriark Eid dan Patriark 4 dan berkata, Patriark, silakan pergi dengan saya ke istana para dewa. Ketika semuanya beres, saya akan berada di sini dan mengakui kesalahan saya sendiri dan meminta hukuman sendiri. Patriark Eid dan Patriark 4 sama-sama tidak bahagia. Mereka mengerutkan kening pada kata-kata Lu Li. Patriark 4 menunjuk ke seorang pria muda dan berkata, mengapa kamu ingin pergi ke istana para dewa? Ini adalah tuan muda dari istana para dewa dan paman mertuamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan saja untuk dia. Petik 2. Lu Li terkejut.
Lalu dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia memandang pemuda itu dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu adalah tuan muda dari Istana Dewa. Kamu adalah suamiku Bibi Feixue." Pria muda itu memandang Luli dengan cemberut tetapi dia menyadari siapa Luli dengan cepat. Dia tersenyum sopan dan berkata, "Aku Qiu Wenze, suami Lu Feixue. Kamu keponakanku, Luli." "Tidak, aku bukan keponakanmu." Luli menggelengkan kepalanya dan kemudian berteriak, "Yu Huasen, lindungi aku." Yu Huasen terkejut dan dia berhenti sejenak. Patriark 8 dan Patriark 4 terkejut dan mereka tidak tahu apa yang Lulu maksud. Yu Huasen segera sadar. Dia merilis Bat of Life dan Bloodline skill sekaligus. Naga api menari-nari di halaman. Wosh, wosh. Tanda naga perak di punggung Luli melotot. Dia menghasilkan klon dari dirinya sendiri, 1 dan 2 dan 4, pada akhirnya, ada lebih dari 10 di antaranya. Dia bergegas ke Qiu Wenze. Qiu Wenze, Patriark 4 dan Patriark 8 terganggu oleh Yu Huasen pada awalnya. Mereka tidak berpikir bahwa Luli akan memiliki keberanian untuk bergerak. Luli hanya berjarak beberapa meter dari Qiu Wenze. Sebelum orang lain menyadari apa yang terjadi, Luli harus pergi ke Qiu Wenze. "Rip," Luli mengulurkan tangan bahwa dia bersembunyi di lengan bajunya. Itu bukan tangan. Itu adalah cakar perak yang bisa merobek apapun dan itu melotot. Lebih dari 10 Luli bergegas ke Qiu Wenze dari segala arah. Lebih dari 10 cakar binatang perak menyambar Qiu Wenze. Suara tajam membuat cakar bergema di area dengan radius hampir 1 mil. Itu mengguncang tubuh dan jiwa Qiu Wenze, Patriark 4, Patriark 8 dan semua yang menyelidik di luar. Luli mulai membunuh, segera. Bab 354, memulai pembunuhan. Yu Huasen dan Luli pergi. Ming Yu memberitahu Lu Feixue setelah beberapa saat, "Nona Feixu, harap tunggu di sini. Anda hanya akan membuat segalanya lebih buruk jika Anda ikut. Tidak ada yang bisa berhenti, Tuan Muda." Begitu dia mengambil keputusan. Ming Yu telah mengurangi pasukannya, tapi dia tidak mengejar Luli. Luli telah memerintahkannya untuk mengawasi Lu Feixue dan dia takut untuk tidak menurut. Luli sudah terkejut ketika dia melihat Lu Feixue tidak marah mendengar Luling dibawa pergi. Sekarang dia menyadari bahwa Lu Feixue pasti menghabiskan bertahun-tahun dalam penyiksaan yang membuatnya lemah dan tunduk. Lu Feixue memberi Luli hadiah tetapi itu adalah suan artefak dari kelas suci yang digunakan. Luli menjadi lebih curiga saat itu. Putri Lu Family Patriark tidak bisa mengeluarkan hadiah yang lebih baik. Luli akhirnya mengerti alasannya ketika dia melihat luka Lu Feixue. Dia tidak tahu mengapa paman mertuanya memperlakukan Lu Feixue seperti ini atau apa yang terjadi padanya. Tapi dia tidak mau tahu ini. Dia hanya menginginkan keadilan. Lu Feixue adalah bibi Luli. Kakeknya tidak melakukan apa-apa, dan ayahnya pergi. Sebagai satu-satunya kerabat dekat yang dimiliki Lu Feixue, Luli harus melakukan ini untuknya. Berhenti. Luli terkejut oleh teriakan saat dia berpikir. Kemudian, tim pengawal terbang. Mereka semua berada di alam abadi. Salah satu dari mereka berteriak, "Ada peraturan di Mystic Armor Mountain. Hanya Patriark yang bisa terbang. Turun ke sana." Enyah. Luli diliputi kemarahan. Para pendamping yang tidak penting itu berani membuat masalah baginya. Luli berteriak dan suaranya seperti guntur, mengguncang orang di benteng di tanah. Para pendamping itu tidak tersesat. Sebaliknya, mereka menyebar menjadi penggemar dan menghentikan Yu Huasen dan Luli. Luli berteriak marah, "Yu Huasen, sekarang." Mengingat bahwa Yu Huasen adalah budak Luli, dia tidak bisa melanggar perintah Luli. Yu Huasen mempercepat dan mengeluarkan pedang besar, menembakkan sinar cahaya. Prajurit Realm Lord Realm bisa mengalahkan semua prajurit Realm Eternal. Tak satu pun dari 7 atau 8 pendamping memiliki kemampuan untuk menghindar begitu Yu Huasen mempercepat dan bergerak. Mereka semua dihancurkan. Armor emas mereka meledak dan banyak yang memuntahkan darah. Wow, orang-orang di tanah tercengang. Ada seseorang yang berani bertarung di Mystic Armor Mountain. Ini adalah markas keluarga Lu. Keluarga Lu sangat menekankan aturan keluarga. Siapapun yang berani membuat keributan di Mystic Armor Region akan mendapat konsekuensi besar. Bukankah pemuda itu yang dibawa ke sini oleh para leluhur beberapa hari yang lalu? Ya, aku dengar dia adalah putra family patriark yang akan datang. Omong kosong. Pasti dia adalah murid keluarga Lu. Tidak ada yang mengatakan dia adalah putra dari keluarga patriark masa depan.
Tidak peduli siapa itu, dia akan dihukum karena bertindak gegabah di Mystic Armor Mountain dan menentang aturan keluarga kita. Yu Huasen mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Lu Li, di sisi lain, tidak keberatan sedikit pun. Kenapa keluarga Lu tidak melakukan apa-apa ketika Lu Feixue sangat menderita? Lu Li membenci keluarga Lu juga sekarang. Dia ingin mencari keadilan di Hall of Patriarchs dan dia akan membunuh para pengawal itu, apalagi menghancurkan mereka, jika perlu. Wosh, wosh. Datanglah lebih banyak pengawalan. Lu Li sangat marah. Dia memandang para pengawal itu dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, buat jalan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena telah melukaimu. Yu Huasen, hancurkan siapapun yang menghalangi jalanku. Aku tidak peduli jika mereka hidup atau mati. Petik 2. Yu Huasen harus mengeksekusi perintah Lu Li. Yu Huasen terbang dengan kecepatan tertinggi. Sementara itu, dia melepaskan skill garis darahnya. Api menari-menari menghancurkan para prajurit itu pergi. Istana naga tidak jauh dari aula leluhur. Kecepatan Yu Huasen cukup cepat. Dia dan Lu Li akan tiba di Hall of Patriarchs pada waktunya untuk lebih dari 10 napas. Ada lebih dari selusin prajurit dihancurkan oleh Yu Huasen sekarang. Berhenti. Terdengar teriakan marah dari Hall of Patriarchs. Patriarch Eid terbang keluar, mengeluarkan ki dan energi yang mengerikan. Yu Huasen ingin menghancurkan sisa pengawalan tapi dia berhenti melihat Patriarch 8. Patriarch 8 selalu memiliki tampilan yang bagus tetapi wajahnya tertarik pada adegan ini. Dia memandang Lu Li dan berkata, Lu Li, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu melakukan kesalahan di Mystic Armor Mountain. Itu anggota keluargamu. Kamu berani menyakiti mereka. Hahaha. Lu Li mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan ejekan. Dia tertawa dingin dan berkata, Patriarch 8, kamu tidak mengenal saya. Saya sudah menunjukkan rasa hormat dengan tidak membunuh mereka. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan hari ini, saya pikir seseorang akan mati hari ini. Seseorang akan mati. Ini serius. Orang-orang di lapangan terlibat dalam diskusi panas. Semakin banyak yang keluar dari gedung dan rumah mereka. Banyak orang menunjuk dan berbicara, bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Patriarch 8 melihat kedinginan di mata Lu Li dan melirik ke penonton. Patriarch 8 berkata dengan ekspresi muram, pergi ke Hall of Patriarchs. Untuk apa kamu berteriak dan berteriak di sini? Kalian semua, pergi. Patriarch 8 terbang kembali ke Hall of Patriarchs terlebih dahulu. Banyak orang terkejut. Lu Li telah menghancurkan beberapa pengawalan dan berbicara dengan cara yang buruk. Kenapa Patriarch 8 tidak jadi gila? Ayo pergi ke aula leluhur. Lu Li melambaikan tangannya. Yu Huasen membawanya dan terbang ke halaman aula leluhur. Banyak orang mulai berkerumun menuju aula leluhur, mencoba menggunakan kekuatan batin mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak ada murid keluarga Lu yang bisa keluar karena Mystic Armor City ditutup. Aturan keluarga Lu sangat ketat sehingga tidak ada yang berani membuat keributan di kota. Tidak ada yang layak disebutkan terjadi selama ini. Banyak orang senang dengan prospek drama semacam itu. Lu Li mendarat di halaman aula leluhur. Dia memandang Patriarch 8 dan Patriarch 4 dan berkata, Patriarch, silakan pergi dengan saya ke Istana Para Dewa. Ketika semuanya beres, saya akan berada di sini dan mengakui kesalahan saya sendiri dan meminta hukuman sendiri. Patriarch 8 dan Patriarch 4 sama-sama tidak bahagia. Mereka mengerutkan kening pada kata-kata Lu Li. Patriarch 4 menunjuk ke seorang pria muda dan berkata, mengapa kamu ingin pergi ke Istana Para Dewa? Ini adalah tuan muda dari Istana Para Dewa dan paman mertuamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicarakan saja untuk dia. Petik 2. Lu Li terkejut. Lalu dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia memandang pemuda itu dan bertanya dengan suara dingin, kamu adalah tuan muda dari Istana Dewa. Kamu adalah suamiku Bibi Feixue. Pria muda itu memandang Lu Li dengan cemberut tetapi dia menyadari siapa Lu Li dengan cepat. Dia tersenyum sopan dan berkata, aku Qi Wenze, suami Lu Feixue. Kamu keponakanku, Lu Li. Tidak, aku bukan keponakanmu. Lu Li menggelengkan kepalanya dan kemudian berteriak, Yu Huasen, lindungi aku. Yu Huasen terkejut dan dia berhenti sejenak. Patriarch 8 dan Patriarch 4 terkejut dan mereka tidak tahu apa yang Lu Li maksud. Yu Huasen segera sadar. Dia merilis Bat of Life dan Bloodline skill sekaligus. Naga api menari-nari di halaman.
Wosh, wosh. Tanda naga perak di punggung Luli melotot. Dia menghasilkan klon dari dirinya sendiri, 1 dan 2 dan 4, pada akhirnya, ada lebih dari 10 di antaranya. Dia bergegas ke Qiu Wenze. Qiu Wenze, Patriark 4 dan Patriark 8 terganggu oleh Yu Huasen pada awalnya. Mereka tidak berpikir bahwa Luli akan memiliki keberanian untuk bergerak. Luli hanya berjarak beberapa meter dari Qiu Wenze. Sebelum orang lain menyadari apa yang terjadi, Luli harus pergi ke Qiu Wenze. Rip, Luli mengulurkan tangan bahwa dia bersembunyi di lengan bajunya. Itu bukan tangan. Itu adalah cakar perak yang bisa merobek apapun dan itu melotot. Lebih dari 10 Luli bergegas ke Qiu Wenze dari segala arah. Lebih dari 10 cakar binatang perak menyambar Qiu Wenze. Suara tajam membuat cakar bergema di area dengan radius hampir 1 mil. Itu mengguncang tubuh dan jiwa Qiu Wenze, Patriark 4, Patriark 8 dan semua yang menyelidik di luar. Luli mulai membunuh, segera. Babak 355, Mantra Keberuntungan. Ada lebih dari 10 Luli dan lebih dari 10 cakar binatang, yang identik. Qiu Wenze tidak bisa mengatakan yang asli dari yang lain karena dia hanya di alam bangsawan. Lebih penting lagi, Qiu Wenze tidak pernah berpikir bahwa Luli akan begitu berani, begitu juga Patriark 4 atau Patriark 8 atau penonton yang pernah melihatnya datang. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka salah, sangat salah. Jiwa Qiu Wenze bergetar. Dia merasakan bahaya kematian di cakar binatang itu. Luli bukan Luli lagi. Dia telah berubah menjadi binatang yang mengerikan. Qiu Wenze berada pada tahap selanjutnya dari alam bangsawan, yang memiliki beberapa kegunaan. Dia bereaksi dengan cepat. Dia mengambil perisai sekaligus untuk melindungi tubuhnya dan kepalanya terhadap cakar binatang. Bang! Begitu perisai dikeluarkan, itu dihancurkan oleh Luli. Cakar binatang buasnya menembus perisai dan meraih leher Qiu Wenze. Berani sekali kamu. Patriark 4 dan Patriark 8 akhirnya sadar. Mereka terganggu oleh Yu Huasen pada awalnya dan dikejutkan oleh klon Luli. Yang sedang berkata, mereka berdua di alam sovereign manusia. Jika Luli benar-benar bisa membunuh seseorang tepat di bawah hidung mereka, mereka akan menyia-nyiakan bertahun-tahun di bumi. Sinar cahaya putih menyala di Patriark 4 dan Patriark 8, lalu 2 containment field putih muncul yang menekan ruang di Hall of Patriarchs. Containment field adalah unik bagi para pejuang alam manusia yang berdaulat. Ruang di dalam containment field akan dibekukan dan siapapun di bawah realm sovereign human tidak bisa bergerak. Cakar binatang Luli sudah di leher Qiu Wenze, tapi Luli tidak bisa bergerak lagi. Qiu Wenze hampir roboh ke tanah saat darah tumpah dari lehernya. Qiu Wenze tahu betul bahwa jika kedua patriark itu lebih lambat, dia akan dihancurkan sampai mati. Selama bertahun-tahun sejak ia dilahirkan, itu adalah pertama kalinya Qiu Wenze merasakan aroma kematian, begitu jelas dan pasti. Dia gemetaran tetapi dia tidak bisa pindah karena bidang penahanan. Matanya dipenuhi teror. Dia menatap Luli di wajahnya dan matanya yang dingin dan perak. Qiu Wenze tidak lagi memperlakukan Luli sebagai pemuda, seperti keponakannya. Dia menganggap Luli sebagai iblis, sebagai binatang suan berbentuk manusia. Suara mendesing. Patriark 8 menghancurkan Yu Huasen dan kemudian memukul Luli di bahu kirinya dan menghancurkannya juga. Buang. Baik Yu Huasen maupun Luli tidak bisa menerima pukulan dari seorang prajurit realm manusia Sovereign Realm. Mereka berdua terlempar ke terbang dan meludahkan darah. Mereka berguling-guling di halaman dan Yu Huasen menabrak dinding. Wah, wah. Field containment diangkat sehingga Qiu Wenze bisa bernafas lagi. Dia merasa lemah di kakinya dan dia jatuh ke tanah. Lalu tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia berdiri, menutupi lehernya dan kemudian berteriak histeris, "Luli, kamu ingin membunuhku. Kamu ingin membunuhku. Leluhur, Luli ingin membunuhku." Luli berguling di tanah. Dia berdiri dan menyeringai, tetapi tampaknya ganas. Dia memandang Qiu Wenze tanpa emosi, menunjuknya dengan cakar binatang dan berkata, "Itu benar. Aku ingin membunuhmu. Kamu punya masalah dengan itu. Mari kita bertarung, adil dan jujur dan biarkan pertarungan kita menentukan nasib kita. Baik-baik saja Tuan Muda Qiu, apakah Anda punya nyali?" Petik 2. Qiu Wenze akan setuju ketika dia memikirkan cakar binatang buas perak Luli, cakar binatang buas yang lebih mirip cakar kematian. Qiu Wenze tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu cukup. Patriark 8 berteriak dengan marah dan keras seperti guntur.
Dia menatap Luli dan berkata, Luli, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Patriark 8 benar-benar marah. Luli yang melukai para prajurit pendamping itu sudah melanggar peraturan keluarga. Patriark 8 menemukan bahwa tidak dapat ditolerir karena tidak seserius itu. Tapi sekarang Luli hampir membunuh Qiu Wenze tepat di depannya. Qiu Wenze adalah tuan muda dari Istana Dewa. Jika Qiu Wenze benar-benar mati hari ini, seluruh istana para dewa akan mengalami kerusuhan. Hahaha, Luli mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia tertawa sangat keras dan untuk waktu yang lama sehingga menyebar melalui area yang luas. Lebih banyak murid keluarga Lu yang khawatir. Setelah beberapa saat, dia berteriak kembali pada Patriark 8, tidak mau mengakui kekalahan, kamu tidak akan membiarkanku lolos. Bagaimana? Apakah kamu ingin membunuhku? Kakekku adalah patriark keluarga Lu dan ayahku adalah Lu Renhuang. Saya adalah cucu dari keluarga patriark. Anda ingin membunuh saya. Saya telah kembali dari jauh dan saya telah mengalami begitu banyak kesulitan di sepanjang jalan. Ini adalah bagaimana Anda memperlakukan saya. Anda ingin membunuh saya, baiklah. Ayolah. Jika aku berkedip sekali, aku akan menghabiskan hidupku di bumi. Petik 2. Luli berteriak dengan suara keras sehingga terdengar juga di daerah yang luas. Suaranya seperti suara naga atau harimau. Banyak murid keluarga Lu mendengar kata-katanya dengan jelas. Apa? Lebih banyak orang datang berkerumun menuju aula leluhur di tengah-tengah suara keras. Kata-kata Luli begitu lapar. Dia mengatakan di depan umum bahwa dia adalah cucu dari keluarga patriark dan bahwa Patriark 8 ingin membunuhnya. Wosh, wosh, wosh. Lebih banyak orang terbang. Patriark kedua Lu Fenhuo dan semua patriark lainnya terkejut. Mereka datang begitu cepat seperti panah tajam di udara. Seluruh Mystic Armor Mountain direbut dalam sensasi yang sangat besar. Kisah itu menyebar dengan sangat cepat. Semakin banyak orang dilarikan ke Hall of Patriarchs. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Fenghuo dan patriark lainnya terbang ke bawah. Mereka melihat Luli berdebat dengan Patriark 8 seperti singa kecil dan mereka saling menatap. Bibir Yu Huasen dan Lu Li berlumuran darah. Ada darah di leher Qiu Wenze juga. Dinding aula leluhur memiliki lubang di dalamnya karena Yu Huasen mendarat di atasnya. Melihat Lu Fenghuo datang, Qiu Wenze mulai menuduh Lu Li, Patriark kedua, Lu Li ingin membunuhku. Dia hampir membunuhku. Membunuhmu. Lu Fenghuo dan Lu Liantian saling memandang. Lu Li, prajurit di alam kolam jiwa, hampir membunuh Qiu Wenze yang berada di tahap selanjutnya dari alam dewa mulia. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Patriark 4 merasa bahwa situasinya berputar di luar kendali. Dia mencoba menenangkan semua orang dengan mengatakan, Luli, mengapa kamu berteriak seperti ini? Kamu tidak mengatakan apa-apa sebelum kamu bergerak. Apakah kamu menganggap kami sebagai atasanmu lagi? Mari kita bicarakan. Kita akan membuat keputusan. Tidak ada yang bisa dikatakan. Luli keras kepala. Dia berteriak dengan suara yang dalam, saya ingin melihat kakek saya. Pergi dan minta kakek saya keluar. Saya percaya kakek saya akan membunuh ini juga. Diam. Lu Fenghuo sepertinya sudah menebak apa yang terjadi setelah dia melirik beberapa kali. Dia dengan dingin berteriak, Luli, aku sudah memberitahumu bahwa family patriark berkultivasi tertutup dan tidak ada yang bisa melihatnya kecuali dia keluar sendiri. Beraninya kau membuat keributan di Hall of Patriarchs. Beraninya kau Anda berbicara kembali di patriarki. Anda menentang aturan keluarga. Seseorang datang dan memasukkan Luli ke dalam penjara. Aula para leluhur akan memutuskan hukuman Anda. Petik 2. Yu Huasen kaget. Sudah ada tim prajurit yang datang. Luli mungkin masih hidup bahkan jika dia di penjara, tetapi sulit untuk mengatakannya. Aku menantangmu. Luli melirik ke para prajurit dengan dingin. Mereka takut untuk pindah. Kemudian Luli mengulurkan tangannya, mengambil napas dalam-dalam dan berteriak ke arah danau, aku, Luli, mohon patriark besar untuk datang dan memberiku keadilan. Jika keluarga Lu tidak memberiku jawaban, maka mulai hari ini, saya tidak akan lagi menjadi murid keluarga Lu. Petik 2. Luli menggunakan keterampilan naga roar yang sudah lama tidak digunakannya. Naga mengaum sekeras guntur. Ruangan itu bergetar. Itu bahkan mungkin semua orang di Mystic Armor City mendengarnya. Ada beberapa murid keluarga Lu di luar aula leluhur yang bukan dari alam yang tinggi. Gendang telinga mereka berdarah dan mereka memeluk kepala mereka dan berguling-guling di tanah.
Wosh, wosh, wosh. Ekspresi para leluhur itu berubah. Mereka berpikir bahwa Luli sama sekali berbeda dari Lu Renhuang dalam hal kodrat mereka. Mereka berpikir bahwa Lu Renhuang bermata keras dan bahwa Luli lebih lembut. Namun, pria muda ini bahkan lebih gila dari Lu Renhuang. Ketika Luli berusaha keras, dia tidak akan keberatan. Dia lebih seperti pesona nasib buruk yang jahat. Babak 356, Pengasingan ke Pulau Omen. Kata-kata Luli mencapai semua orang di kota. Seluruh Mystic Armor City gusar. Banyak pejuang lagi yang terbang menuju aula leluhur. Mereka adalah para leluhur dari klan eksternal keluarga Lu. Karena mereka bukan murid keluarga Lu, mereka tidak memiliki hak untuk tinggal di Mystic Armor Mountain. Keterampilan naga roar Luli begitu kuat sehingga kata-katanya masih bergema di kota. Untungnya, banyak warga sipil biasa juga memiliki informasi yang cukup. Di sisi lain, orang-orang biasa di beberapa kabupaten akan ketakutan. Lu Fenghuo sangat marah. Dia mengeluarkan ki dan energi mengerikan yang mengandung Yu Huasen dan Luli. Lu Fenghuo memandang prajurit pengawal dengan marah dan berteriak, "Apa yang kamu lihat? Bunuh mereka dan masukkan mereka ke penjara." Sekelompok prajurit datang. Dua dari mereka memiliki rantai merah gelap di tangan mereka. Mereka mengikat Luli dan Yu Huasen. Rantai gelap merah itu tampaknya memiliki semacam kekuatan magis. Ketika Luli diikat, dia tidak bisa lagi menggunakan energi suannya. Itu sama untuk Yu Huasen. Danau itu tenang. Patriark Agung tidak keluar. Luli kecewa dan dia menjadi lebih marah. Hari ini, dia membuat adegan besar di Mystic Armor Mountain. Itu impulsif, tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia punya alasan. Dia tidak bertindak tanpa objek di benaknya. Dia ingin mencari keadilan untuk Lu Feixue. Suami Lu Feixue adalah tuan muda dari Istana Dewa, yang merupakan salah satu dari pasukan peringkat ke-7 di bawah kendali keluarga Lu. Karena Lu Feixue menikah, dia tidak lagi menjadi perhatian keluarga Lu. Para leluhur tidak akan menyentuh Qiu Wenze demi Lu Feixue karena kepentingan keluarga mengalahkan segalanya. Karena itu, Luli harus membuat adegan besar. Dia ingin memperingatkan Patriark Agung. Jika dia bisa mengeluarkan kakeknya, itu akan sempurna. Sangat buruk. Sepertinya kakeknya tidak mau keluar. Bahkan Patriark hebat pun tidak bereaksi. Patriark Agung pasti sudah mendengar teriakannya. Apakah itu berarti bahwa Patriark hebat tidak ingin khawatir tentang hal itu? Atau apakah Great Patriark sebenarnya ada di pihak yang sama dengan Lu Fenghuo? Qiu Wenze merasa terhina hari ini. Dia berkata dengan suara dingin setelah Luli diikat, "Leluhur, Luli hampir membunuhku. Aku harap kamu bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada istana para dewa. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mempercayai keluarga Lu lagi?" Qiu Wenze membuatnya sangat serius. Jika keluarga Lu tidak memberikan penjelasan yang baik, orang-orang di istana dewa akan kehilangan kepercayaan mereka pada keluarga Lu. Lu Fenghuo mengangguk dan berkata, "Wenze, jangan khawatir. Kami akan memeriksanya dan kami akan memperbaikinya untuk Anda." "Baik." Qiu Wenze memandang Luli dengan dingin dan berkata, "Orang ini sangat kejam. Tangannya adalah cakar binatang, dan aku merasakan perasaan Suan Bis padanya. Dia bukan orang atau binatang. Bagaimana dia bisa menjadi anak laki-laki dari Lu Renhuang? Saya pikir dia adalah iblis. Saya sarankan, Anda membunuhnya sekarang." Petik 2. Beberapa leluhur ragu-ragu. Luli benar-benar tidak terlihat seperti manusia biasa. Cakar buasnya memiliki sisik perak dan bercahaya di bawah sinar perak. Dia memiliki ki di dalam dirinya yang membuatnya tampak seperti binatang berbentuk manusia. Hahaha. Luli tertawa. Semakin dia tahu Qiu Wenze, semakin jijik dia dengan Qiu Wenze. Luli sudah bisa mengatakan banyak hal dari mata dingin Qiu Wenze dan tampangnya yang sopan. Qiu Wenze adalah binatang buas di wajah manusia. Dia pasti memiliki hati yang bengkok, jika tidak, dia tidak akan menyiksa Lu Feixue. Pikiran banyak luka mencambuk Lu Feixue membuat Luli lebih marah. Dia menyeringai dan berkata, "Qiu Wenze. Tuan muda Qiu, kamu ingin membunuhku. Aku semua diikat sekarang. Kamu tidak punya nyali sekarang tapi kamu bisa datang dan membunuhku sekarang. Tapi aku tidak mengira, Anda bahkan cukup berani untuk berada di dekat saya." Petik 2. Qiu Wenze dipenuhi amarah. Dia benar-benar dipermalukan hari ini dan berita itu akan segera menyebar. Mulai hari ini,
dia pada dasarnya akan merasa malu kemanapun dia pergi di Central Plains. Qiu Wenze tidak bisa tetap tenang setelah kata-kata memprovokasi Luli. Qiu Wenze bergerak ke arah Luli, berencana untuk menamparnya. Qiu Wenze takut untuk bergerak sekarang tetapi Luli diikat saat ini. Rantai besi merah gelap itu disebut rantai iblis binding. Itu bisa mengikat prajurit manapun di bawah alam manusia berdaulat dan membuat energi Suan tidak berguna. Suan energi adalah fondasi seorang pejuang. Ketika seorang prajurit kehilangan kendali atas Suan energi, ia akan kehilangan kemampuan bertarungnya juga. Qiu, Patriark 8 dan Patriark 4 mengerutkan kening. Patriark 4 hendak memperingatkan Qiu Wenze tetapi dia menelan kata-katanya. Qiu Wenze tidak mencoba membunuh Luli dan dia hanya ingin menyakiti Luli. Dapat dimengerti bahwa dia ingin melampiaskan amarahnya. Sedikit putih. Tepat pada saat itu, Luli berteriak, lalu seekor binatang kecil keluar dari lengan Luli dan menggigit rantai besi berwarna merah gelap. Rantai besi besar segera digigit. Luli bisa menggunakan energi Suannya lagi. Dia bergerak dan menghasilkan beberapa klon, lalu dia meraih tangan Qiu Wenze. Ah! Tangan Qiu Wenze sudah dekat dengan Luli dan dia tidak bisa mengatakan di mana Luli yang asli berada di antara lebih dari selusin klon. Cakar binatang Luli meraih di lengan Qiu Wenze dan itu dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Luli pindah. Dia ingin menghancurkan lengan Qiu Wenze dan kemudian membunuhnya. Apa? Setiap patriark sangat ketakutan. Mereka semua melepaskan containment field mereka hampir bersamaan. Lu Fenghuo bergegas mendekat. Tidak ada yang berpikir bahwa Luli bisa bergerak setelah dia diikat dalam rantai iblis binding. Juga, Luli sangat dekat dengan Qiu Wenze dan Little White telah menyelesaikan tugasnya begitu cepat. Jika para leluhur tidak berada di alam manusia berdaulat, Qiu Wenze akan dibunuh oleh Luli. Luli tidak bisa lagi bergerak setelah containment field dilepaskan. Dia hanya bisa menghancurkan lengan Qiu Wenze. Jika dia diberi waktu untuk bernafas lagi, dia yakin dia bisa menghancurkan hati Qiu Wenze. Wosh! Lu Fenghuo bergegas marah. Dia menamparkan wajah Luli. Tangan Lu Fenghuo bersinar dengan Suan energi. Bergerak sangat cepat sehingga terdengar suara mendesing. Tamparan itu jelas membawa kekuatan. Jika Luli dipukul, kepalanya akan terluka dan dia akan berdarah. Patriark 8 dan Patriark 4 khawatir. Patriark 4 berteriak, "Kakak kedua, kasihanilah." Mendengar kata-kata Patriark 4, Lu Fenghuo berhenti sebentar. Dia mengurangi kekuatannya tapi dia masih menamparkan Luli di wajahnya. Bang! Luli terlempar ke udara dan dia bahkan menghancurkan dua prajurit bersamanya. Dia berguling di tanah selama beberapa saat, dan pada akhirnya, dia menabrak dinding di aula leluhur. Ledakan. Lubang lain muncul di dinding yang menakuti penonton di luar. Banyak orang melihat Luli dengan wajahnya berlumuran darah. Kemudian mereka melihat Qiu Wenze melalui lubang yang berteriak dengan sedih. Semua penonton terkejut dan mulut mereka berkedut. Seberapa kejam pemuda ini? Dia hampir membunuh Qiu Wenze pada awalnya. Sekarang ketika dia diikat dalam rantai iblis binding, dia bisa pergi dan hampir membunuh Qiu Wenze lagi tepat di depan para patriark. Prajurit di Real Ponsol hampir membunuh seorang prajurit di Realm Lord Nobeem pada dua kesempatan. Bahkan jika Qiu Wenze adalah sesuatu yang sia-sia, dia masih berada di alam Dewa Mulia. Putra Lu Renhuang benar-benar sesuatu. Seorang ayah harimau tidak akan melahirkan anak anjing, tidak akan ada yang tertinggal di antara anak-anak lelaki pemberani atau berbakat. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Lu Fenghuo berteriak dengan marah, Luli, beraninya kau mencoba membunuh orang di depan kita. Kamu telah melanggar aturan keluarga. Jika kita tidak menghukummu hari ini, kita semua bisa berhenti menjadi bapa bangsa. Aku tidak pikir itu perlu untuk memasukkannya ke penjara. Kami hanya menghukumnya sekarang. Aku tidak berpikir kita harus menunjukkan belas kasihan pada Luli. Aku pikir kita perlu mengasingkannya ke Pulau Omen selama 100 tahun sebagai peringatan kepada orang lain dan sebagai cara untuk mengingatkan orang tentang aturan keluarga kita. Petik 2. Bab 357, apakah semua pria keluarga Lu mati? Pulau Omen. Banyak patriark dikejutkan oleh proposal tersebut. Banyak murid keluarga Lu yang berdiri di luar aula leluhur tampaknya ketakutan. Pulau Omen adalah tempat berbahaya di Plains Tengah bagian timur. Itu adalah tempat bagi terpidana keluarga Lu untuk pergi. Hanya 1 dari 10 yang bisa keluar dari Pulau Omen, dan 1 orang itu akan kehilangan akal sehatnya.
Diasingkan selama 100 tahun. Itu pada dasarnya menghukum Lu Li sampai mati. Para leluhur tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Lu Liantian berkata dalam persetujuan, jika Lu Li benar-benar putra Lu Renhuang, maka dia tidak dapat dimaafkan karena betapa kejamnya dia, mencoba membunuh paman iparnya sendiri. Jika Lu Li bukan Lu putra Renhuang, maka ini saja sudah cukup untuk mengirimnya ke Pulau Omen selama 100 tahun. Aku yang kedua nasihat. Petik 2. Patriark Eid melempar Lu Li sekilas, menyesali bahwa Lu Li tidak bisa memenuhi harapannya. Dia berkata, Lu Li, apakah ada yang ingin kamu katakan? Lu Li telah bertindak seperti orang dewasa sampai hari ini. Jelas, Lu Li telah melalui sesuatu hari ini yang menyebabkan dia bertindak luar biasa. Mereka harus mencari tahu akar masalahnya sebelum mereka bisa menghukum Lu Li. Lu Li kembali dijatuhkan oleh prajurit itu. Setengah wajahnya berlumuran darah. Dia terpaksa berlutut di tanah. Dia mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata Patriark Eid. Dia melihat Lu Fenghuo dan Lu Liantian melalui lubang di dinding. Lu Li menyeringai lagi dan berkata, Patriark kedua, Patriark ketiga, aku pikir kamu adalah pamanku jika aku benar. Mengapa kamu begitu ingin melihat keponakanmu mati? Mengapa kamu membantu ini daripada membantu salah satu keluargamu sendiri? Apakah kamu tidak takut bahwa murid-murid keluarga Lu akan kehilangan kepercayaan mereka? Petik 2. Sebelum Lu Fenghuo dan Lu Liantian bisa mengatakan apa-apa, Lu Li menoleh ke Patriark Eid dan berkata, Patriark Eid, apa yang kamu ingin aku katakan? Kenapa aku ingin membunuh Qi Wenze? Kamu pikir aku seperti anjing gila yang aku akan hanya pergi berkeliling dan menggigit orang? Jika bukan karena fakta bahwa Anda Patriark tidak melakukan apa-apa, mengapa saya, seorang prajurit di alam kolam Sol, berperilaku seperti ini? Bibiku ditutupi luka-luka karena ini dan dia menyiksanya. Bisakah Anda dengan jujur mengatakan bahwa Anda tidak tahu apa-apa? Seorang wanita dari keluarga Lu diintimidasi oleh orang lain dari keluarga lain. Apakah semua pria di keluarga Lu sudah mati? Petik 2. Kakekku dalam budidaya pintu tertutup. Ayahku pergi. Jadi, tidak ada dari kalian yang menunjukkan perhatian pada bibiku. Oke, jika demikian, aku akan membelanya. Selama aku bisa bertahan, aku pasti akan membunuh Qi Wenze. Petik 2. Kata-kata nyaring Lu Li membuat orang berpikir. Wajah Lu Li masih meneteskan darah. Mata peraknya terkunci pada Qi Wenze. Lu Li seperti binatang buas dalam belenggu, mencoba membebaskan diri untuk membunuh musuhnya. Para prajurit terdiam. Mereka mengurangi kekuatan mereka di tangan mereka memegang Lu Li. Murid-murid terdekat keluarga Lu juga terdiam. Banyak dari mereka memelototi Qi Wenze. Para leluhur tidak mengatakan apa-apa. Lu Fenghuo dan Lu Liantian mencoba mengatakan sesuatu, tetapi mereka memaksakan kata-kata mereka. Bersaing diam. Itu begitu sunyi sehingga suara jarum yang mengenai tanah bisa terdengar. Apakah semua lelaki dari keluarga Lu mati? Kata-kata tajam Lu Li menyakiti semua orang. Banyak patriark merasakan wajah mereka terbakar. Sebagai salah satu dari 12 keluarga kerajaan, keluarga Lu memiliki kebanggaan. Keluarga Lu adalah salah satu keluarga di puncak dataran tengah. Anak perempuan dari keluarga patriark diintimidasi oleh orang luar, dan dia perlu dipertahankan oleh seorang pemuda yang baru saja kembali ke keluarga Lu. Bagaimana perasaan para leluhur itu? Ada banyak tuan muda dan wanita muda berdiri di luar aula leluhur. Mereka mengepalkan tangan mereka dalam kemarahan. Keluarga Lu mungkin telah dimeteraikan selama 10 tahun, tetapi keberanian murid-murid keluarga Lu tidak disegel. Banyak tuan muda mengeluarkan niat membunuh. Mereka semua menatap Qi Wenze. Kata-kata Lu Li membangunkan keberanian di dalamnya. Mereka memberitahu Lu Li dengan diam bahwa ada pria yang tinggal di keluarga Lu dan bahwa pria di keluarga Lu masih berani dan heroik. Qi Wenze telah berteriak kesakitan. Dia dirawat oleh seorang patriark, tetapi dia masih tidak bisa menahan rasa sakit. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dengan atmosfernya. Dia menurunkan suaranya. Dia menjadi takut ketika dia mendeteksi niat membunuh di banyak murid keluarga Lu dan banyak prajurit pendamping. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Beatrice Ilshit, omong kosong. Mengapa saya harus menggertak Fei Xue? Saya tidak melakukannya. Pasti ada beberapa kesalahan. Saya mabuk tadi malam, saya tidak ingat apa-apa. Qi Wenze panik. Kata-katanya, mabuk membuat niat membunuh di banyak prajurit lebih kuat. Idiotik seperti Qi Wenze,
dia pada dasarnya mengakui bahwa dia telah menyiksa Lu Feixue. Melihat bahwa itu salah jalan, Lu Fenghuo melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, Luli, kamu yang salah, bagaimanapun caranya. Pertarungan antara Qiu Wenze dan Lu Feixue adalah urusan rumah tangga mereka. Te telah menyakiti Qiu Wenze bahkan jika Anda khawatir tentang bibimu dan Anda mencoba untuk membunuhnya 2 kali tepat di depan kami. Apa yang akan menjadi penggunaan aturan keluarga Lu jika kami tidak menghukum Anda? Di mana akan menjadi otoritas aula leluhur?" Petik 2. Kata-kata Lu Fenghuo membuat tempat itu sunyi lagi. Tak satu pun dari patriark yang mendukungnya. Tak satu pun dari mereka yang mengatakan sesuatu yang berbeda pendapat. Sudah ada lebih dari 1.000 orang di luar. Mereka semua menundukkan kepala dan berdiri dalam diam. Lu Liantian jelas berada di sisi yang sama dengan Lu Fenghuo. Mendeteksi kecanggungan, dia menambahkan, "Jika demikian, mari kita pilih. Bagaimana menurut Anda, Bapak Bangsa?" Patriark 10 Lu Tianhe juga berada di sisi yang sama dengan Patriark kedua dan Patriark ketiga. Dia menggigit giginya dan berkata, "Aku setuju." 3 dari 9 leluhur mendukung saran mengasingkan Luli. Jika 2 patriark lagi mendukung tawaran itu, Luli pasti akan dikirim ke Pulau Omen. Setelah aula leluhur membuat keputusan, tidak ada jalan untuk kembali. Seorang pria muda yang seusia dengan Luli tiba-tiba mengambil keputusan. Dia berlutut dan berteriak, "Luli baru saja kembali ke keluarga. Dia tidak akrab dengan aturan keluarga kita. Tolong tunjukkan belas kasihan." Pria itu mengenakan jubah yang indah dengan sopan santun. Dia masih muda, tetapi dia telah mencapai puncak alam abadi. Jelas, dia adalah salah satu tuan muda dengan status tinggi di keluarga Lu. Teriakannya mendorong banyak tuan muda yang semuanya berlutut dan berteriak, "Tolong tunjukkan belas kasihan." Wosh, wosh, wosh. Banyak lagi yang berlutut. Bahkan beberapa wanita muda juga berlutut dan mereka berteriak bersama dengan tuan muda. Para wanita muda tahu bahwa Luli sedang berusaha membela wanita lain di keluarga Lu. Jika mereka tidak menunjukkan dukungan, siapa yang akan membela mereka di masa depan jika mereka diganggu? Ada lebih dari 1.000 orang berdiri di luar, di antaranya separuhnya adalah murid muda. Setengah dari murid-murid muda berlutut berteriak secara emosional. Lu Fenghuo sangat marah. Dia menatap tuan muda di garis depan dan memarahinya, "Lu Lin, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tersesat." Tuan muda dalam jubah yang indah mengangkat kepalanya, dengan keras kepala menatap mata Lu Fenghuo dan berkata, "Paman kedua, orang-orang di keluarga Lu, masih hidup. Jika Anda ingin menghukum Luli, maka saya akan menerima hukuman yang sama." Petik 2. Kata-kata Lulin membuat tuan muda lainnya lebih emosional. Mereka semua berteriak, "Kami bersedia menerima hukuman yang sama dengan Luli. Beraninya kau, hancurkan mereka semua." Lu Fenghuo marah karena marah. Dia melihat ke prajurit pengawal, tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak. Seorang pemimpin mengambil keputusan. Dia berlutut dan berkata, "Kami mohon aula leluhur untuk memaafkan Luli. Kami mohon aula leluhur untuk memaafkan Luli." Lebih banyak prajurit pendamping berlutut bersama sang pemimpin. Petik 2, petik 2. Tak satu pun dari patriark yang tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka tertegun. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Situasi semakin tak terkendali. Semua prajurit yang menahan Luli berlutut. Luli bebas. Dia berbalik dan memandang mereka yang berlutut. Ada begitu banyak dari mereka. Dia menyeringai. Inilah yang akan seperti keluarga Lu di kepalanya. Ini adalah keluarga Lu yang memenuhi syarat sebagai salah satu dari 12 keluarga kerajaan. Keluarga Lu tidak hanya perlu bergantung pada King Kong Bloodline untuk berdiri di puncak Central Plains. Wosh! Dengan sedikit suara, seorang lelaki tua berjubah hitam dan rambut putih serta alis muncul entah dari mana dan berdiri di halaman Hall of Patriarchs. Rambut dan alisnya menyentuh tanah. Matanya dalam seolah-olah ada dunia lain di sana. Paman besar kelima, Lu Fenghuo membungkuk sekaligus. Para leluhur lainnya membungkuk dan berkata, "Patriark hebat." Ketika mereka melihat lelaki tua itu, semua orang di luar semua berlutut dan berteriak, "Salam, pemimpin besar." Akhirnya, Patriark hebat datang. Bab 358. The Great Patriarch tidak menunjukkan emosi. Dia memandang Qiu Wenze dan kemudian ke Lu Fenghuo dan yang lainnya. Akhirnya, dia melirik Luli dengan perasaan campur aduk. Patriark Agung berpaling ke Lu Ling dan yang lainnya yang berlutut.
Dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Aku akan mengambilnya dari sini. Lulin dan yang lainnya menatap Great Patriarch tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka pergi. Patriark Agung memiliki otoritas sedemikian dalam keluarga sehingga tidak ada yang berani melakukan apapun yang bertentangan dengan kehendaknya. Semua prajurit pengawal dan penonton pergi. Hanya ada Luli dan Patriark di Hall of Patriarchs dan Yu Huasen dan Qiyu Wenze juga. Patriark Agung memandang Qiyu Wenze dan berkata, Tianming, bawa Qiyu Wenze kembali ke istana para dewa. Beritahu Qiyu Wancheng bahwa pernikahan antara Fei Xue dan Qiyu Wenze tidak aktif. Katakan padanya untuk mendisiplinkan putranya. Apa? Lu Fenghuo tertegun. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Great Patriarch melambaikan tangannya dan berkata, aku sudah mengambil keputusan. Lakukan apa yang aku katakan. Patriark 5, Lu Tianming, mengangguk. Dia membawa Qiyu Wenze bersamanya dan terbang keluar dari Mystic Armor Mountain. Segera, mereka menghilang di Cakrawala. Patriark Agung memandang Lu Fenghuo dan Lu Liantian. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, Fenghuo, Liantian, kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa membiarkan murid-murid kita kehilangan kepercayaan pada kita. Fakta bahwa keluarga Lu dapat tetap begitu kuat di dataran tengah tidak bergantung pada garis keturunan Raja Kong. Kami telah mengandalkan kerjasama dan kohesi di antara para murid. Aku akan membiarkan masalah ini pergi. Aku akan menghukum Luli sendiri. Petik 2. Suara mendesing. Dengan mengatakan itu, Patriark besar meraih Luli dan kemudian menghilang di aula leluhur. Para leluhur lainnya saling memandang dengan perasaan campur aduk. Aku terlalu tua sehingga aku tidak bisa berpikir jernih. Patriark Eid menghela nafas. Dia sudah tenang sekarang. Dia telah diliputi kemarahan. Jika sejak awal dia bisa tetap tenang dan mengendalikan situasi, itu tidak akan seburuk ini. Patriark Eid mengerti mengapa Great Patriarch berurusan dengan masalah seperti ini. Fakta bahwa Luli dari Realm Soul Pond hampir bisa membunuh Qiyu Wenze di Realm Lord Nobem 2 kali bernilai Patriark hebat mengampuni dia atas semua yang dia lakukan. Lu Renhuang adalah seorang prajurit yang berbakat dan Lu Li bahkan lebih. Bahkan jika Qiyu Wenze adalah sesuatu yang sia-sia, dia berada di Realm Lord Nobem. Yang sedang berkata, dia berada di ujung kematian pada 2 kesempatan. Bakat Luli tidak diragukan lagi. Bagi keluarga besar, murid yang berbakat memiliki arti lebih dari apapun. Jika seorang bakat tidak mengerti untuk bertindak sesuai dengan aturan, itu bisa diajarkan. Dapat dimengerti juga bahwa orang muda bisa menjadi sombong, tetapi tidak semua orang bisa memiliki bakat. Luli ditangkap oleh Patriark hebat. Dia merasa berdiri di luar benteng itu di atas air dalam sekejap. Patriark Agung melambaikan tangannya dan pintu dibuka dengan diam-diam. Dia menunjukkan Luli. Itu tidak elegan seperti yang dibayangkan Luli. Sebaliknya, itu agak kasar di dalamnya. Ada aula dengan meja persegi dan pot teh panas. Patriark Agung menempatkan Luli di aula. Dia berjalan langsung ke bantal di belakang meja dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Dia menuangkan secangkir teh panas untuk dirinya sendiri sebelum dia berkata kepada Luli, cenderung luka-lukamu sekarang. Kamu persis seperti ayahmu, begitu pemarah. Luli tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil handuk untuk membersihkan noda darahnya dan dia membuka kancing cakar darahnya. Dia berubah menjadi jubah bersih, mengambil pelet penyembuhan dan menyembunyikan Little White di lengan bajunya. Setelah selesai, dia duduk berhadapan dengan Great Patriarch dan menuang secangkir teh untuk membersihkan mulut. Kemudian dia minum teh lagi tanpa melihat Great Patriarch. Haha, Patriark Agung sangat senang dengan tindakan Luli. Dia menyipit dan berkata kepada Luli, jadi, apakah kamu marah padaku? Pang, apakah kamu tidak tahu untuk menghormati orang tua? Bahkan kakekmu perlu memanggilku paman kelima. Luli melirik Great Patriarch dan menjawab, kamu sendiri bukan orang yang baik. Kamu baru keluar setelah aku membuat adegan yang begitu besar. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bibiku. Hahaha. Alih-alih marah, Patriark besar tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki kesan yang salah tentang saya. Saya tidak keberatan dengan hal-hal sepele di keluarga selama bertahun-tahun. Adegan besar, bahkan jika Anda membunuh Qiyu Wenze, itu masih tidak akan menjadi adegan besar bagi saya. Saya tidak peduli jika Anda membuat adegan besar atau orang lain. Petik 2. Luli membeli kata-katanya. Orang tua ini begitu kuat sehingga kepunahan seluruh istana para dewa tidak akan dianggap sebagai masalah serius.
Sekarang pria tua ini keluar dan berkata di depan umum bahwa pernikahan antara Lu Feixue dan Qiu Wenze sudah batal. Lu Li tidak sebara sebelumnya. Dia menyesap tehnya, mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pindah. Great Patriarch, aku bertanya-tanya, di mana kakekku berada dan apakah dia masih hidup atau tidak. Ekspresi Great Patriarch tumbuh suram. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab setelah beberapa saat, aku tidak bisa memberitahumu tentang kakekmu karena kamu belum cukup kuat. Ketika kamu mencapai dunia manusia berdaulat, kamu akan memiliki hak untuk tahu. Tapi aku dapat memberitahumu satu hal, kakekmu hidup. Petik 2. Oke bagus. Lu Li menghela napas. Selama kakeknya masih hidup, mereka bisa bertemu suatu hari nanti. Lu Li tidak menindaklanjuti masalah ini. Great Patriarch mengajukan pertanyaannya, Kido, bagaimana Anda tidak membangunkan King Kong Bloodline? Bagaimana Anda mendapatkan cakar binatang buas ini? Saya pikir, rasanya seperti skill Bloodline. Bagaimana dengan binatang buas Anda? Pangkat binatang apakah itu? Petik 2. Orang tua ini berpengetahuan luas. Lu Li berseru pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak memberitahu Patriark Agung kebenaran. Patriark Eid menyebutkan bahwa Patriark Agung setia pada keluarga dan kakeknya. Tapi Lu Li sudah kesal pada Patriark Eid karena sikapnya. Dia tidak bisa berbicara sendiri untuk mempercayai Patriark hebat ini sekarang. Lu Li menceritakan kisah makeup, aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa membangunkan King Kong Bloodline. Aku pergi ke kuil dan gagal. Adapun cakar dan raungan binatang buas, itu adalah beberapa keterampilan rahasia yang aku dapatkan dari sebuah situs bersejarah. Saya pikir itu adalah keterampilan kecil untuk Anda, tidak layak disebutkan. Petik 2. Bagaimana dengan keterampilan cloning? Patriark Agung bertanya sambil tersenyum, apakah itu lemah juga? Kenapa saya pikir ada makna mendalam di dalamnya? Lu Li tidak berusaha menyembunyikan ini. Dia terus terang menjawab, ada makna mendalam di dalamnya. Ini adalah gambar cermin makna mendalam. Saya mempelajarinya secara tidak sengaja. Tanpa sengaja, bahkan Great Patriarch pun terdiam saat ini. Dia tidak meminta lebih karena Lu Li tidak ingin berbicara. Dia memandang Lu Li sebentar dan berseru, Nak, kau sangat beruntung. Sayang sekali kau tidak membangunkan King Kong Bloodline. Patriark hebat bertanya lagi setelah jeda, di mana ayahmu? Kamu benar-benar tidak tahu. Lu Li tidak akan mengatakan yang sebenarnya sekarang karena dia sudah menyembunyikan beberapa informasi. Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, jika saya tahu di mana ayah saya berada, mengapa saya harus kembali sendirian? Saya hampir mati di jalan. Juga, saudara perempuan saya dibawa ke Qian Plains. Apakah Anda pikir kami akan sangat menderita? Banyak jika ayah kita bersama kita. Aku hanya di Soul Pond Realm sekarang. Petik 2. Mendesah. Patriark Agung menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar memiliki temperamen yang sama seperti ayahmu. Kamu berdua sangat keras kepala. Jika ayahmu tidak melarikan diri dari keluarga, kakekmu tidak akan terlalu menderita. Lu keluarga tidak akan tenggelam ke tingkat ini. Menderita. Lu Li mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan kakekku? Sudah kubilang aku tidak bisa memberitahumu. Patriark Agung melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah sekarang dan berkultivasi. Beritahu paman keempat Anda jika Anda membutuhkan sumber daya. Datang dan temui saya lagi hanya setelah Anda mencapai alam roda takdir. Berperilaku baik. Jika tidak, bahkan saya tidak dapat melindungi Anda. Petik 2. Bab 359, Kisah Sedih. Berita bahwa Lu Li membuat adegan besar di Hall of Patriarchs tersebar di Mystic Armor Mountain dan Mystic Armor City. Seluruh Mystic Armor City menjadi lebih hidup. Tidak ada yang sensasional seperti ini telah terjadi dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, bahkan Patriark Agung pun cemas. Penyebabnya semua adalah Lu Feixue diintimidasi, dan Lu Li, sebagai keponakannya, berusaha membelanya. Orang-orang tentu saja akan berbicara tentang seorang pemuda di Soul Pond Realm yang hampir membunuh Qiu Wenze 2 kali dan itu adalah putra Lu Renhuang dan cucu dari family Patriarch. Banyak orang telah dibuat dalam kegelapan tentang identitas Lu Li. Tapi setelah ini, semua orang tahu. Banyak yang yakin bahwa Lu Li adalah putra Lu Renhuang. Jika tidak, mengapa Lu Li mencoba membela Lu Feixue? Mengapa Patriark Besar meminta Patriark 4 untuk mengirim Qiu Wenze kembali dan bahkan membatalkan pernikahan? Membatalkan pernikahan itu memalukan bagi istana para dewa.
Qiu Wancheng, Tuan Istana Dewa, mungkin marah. Jika Istana Dewa tidak ingin tinggal di bawah kendali keluarga Lu lagi, itu akan menjadi berita buruk bagi keluarga Lu. The Great Patriarch mengatakan dia akan menghukum Lu Li, tetapi ada itu. Lu Li dikirim kembali ke Paviliun Naga setelah dia menghabiskan beberapa waktu di benteng di danau. Tidak ada lagi pengumuman. Jelas, Great Patriarch memihak Lu Li. Masalahnya harus dibiarkan tidak tenang. Apapun itu, Lu Li terkenal di Mystic Armor City dan keluarga Lu. Lu Li, cucu leluhur keluarga Patriarch, menjadi idola bagi banyak tuan muda dan wanita muda keluarga Lu. Yu Huasen dibebaskan. Jika Lu Li tidak dihukum, itu tidak perlu untuk menghukum Yu Huasen yang hanya seorang budak dari Lu Li dan bertindak atas perintah. Menghukum Yu Huasen hanya akan membuat Lu Li marah lagi. Lu Feixue telah mempelajari berita itu sebelum Lu Li kembali ke Paviliun Naga. Dia hampir menangis. Dia bergegas ke Lu Li ketika dia kembali utuh, memeluknya dan menangis lagi. Tidak apa-apa sekarang, Bibi. Pernikahanmu dengan Qiu Wenze batal. Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa menggertakmu. Lu Li menepuk punggung Lu Feixue dan menghiburnya. Lu Feixue mengangguk tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Lu Li membawa Lu Feixue masuk dan menghiburnya lebih lama. Dia bertanya kapan dia tenang mengapa Qiu Wenze berani menyiksanya. Lu Feixue adalah putri Lu Family Patriarch. Bagaimana mungkin Qiu Wenze, seorang tuan muda dari afiliasi yang dipaksakan, menjadi begitu berani? Kakek Lu Li pasti telah menemui beberapa hal yang tidak menguntungkan, tetapi dia masih hidup. Ayah Lu Li ada di gurun utara tetapi suatu hari dia akan kembali. Lu Feixue memberitahu Lu Li kebenaran setelah beberapa keraguan. Lu Li akhirnya memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Itu 20 tahun yang lalu. Lu Renhuang merasa dia dianiaya oleh kakek Lu Li dan Lu Renhuang melarikan diri. Pada saat itu, Lu Feixue masih remaja. Kakek Lu Li sangat marah sehingga dia pergi ke budidaya pintu tertutup sekaligus. Dia juga memerintahkan agar tidak ada yang pergi dan mencari Lu Renhuang dan dia harus dibiarkan rebusan jusnya sendiri. Nenek Lu Li jatuh sakit karena ini. Dia meninggal setelah Lu Renhuang hilang selama 5 tahun. Tidak ada seorang pun di sana untuk Lu Feixue untuk mendidiknya. Dia tumbuh menjadi manja dan pemberontak. Dia akan sering menimbulkan masalah. Karena kakek Lu Li berkultivasi tertutup, tidak ada orang lain yang berani mendisiplinkan Lu Feixue. Para leluhur harus membersihkan kekacauannya, dan pada saat yang sama, mereka menjadi lebih kecewa padanya. Belakangan, Lu Feixue jatuh cinta pada seorang tuan muda yang tidak datang dari Plains Tengah bagian timur. Dia berasal dari keluarga kecil. Lu Feixue manja dan memberontak. Ayahnya berkultivasi, ibunya meninggal karena penyakit, dan kakaknya hilang. Lu Feixue jatuh cinta pada tuan muda itu. Dia akan pergi kemana-mana bersamanya. Berita itu menimbulkan sensasi besar di Plains Tengah bagian timur. Ketika keluarga Lu mengetahui hal ini, tidak ada patriark yang akan setuju. Siapa Lu Feixue? Dia adalah putri dari keluarga patriark keluarga kerajaan. Bagaimana dia bisa menikah dengan tuan muda dari keluarga kecil? Dia bahkan bukan dari Central Plains Timur. Keluarga Lu memiliki cukup banyak musuh. Bagaimana jika tuan muda ini adalah mata-mata? Karena itu, tragedi yang sama yang terjadi pada Jiang Qiling juga terjadi pada Lu Feixue. Masalah Lu Feixue dilaporkan ke Lu Zhengyang, kakek Lu Li. Lu Zhengyang memerintahkan secara langsung bahwa Lu Feixue harus dihukum selama 3 tahun dan kemudian menikahi Qiu Wenze yang rendah hati. Lu Feixue masih memiliki harapan setelah 3 tahun. Pada hari pernikahannya, dia melarikan diri untuk menemukan tuan muda itu. Namun, seluruh keluarga itu hilang. Keluarga Lu telah mengirim seseorang untuk mengancam keluarga kecil itu dan mereka semua pindah ke tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Lu Feixue dibawa kembali dan dikirim ke istana para dewa. Dia mengakui kekalahan takdir, tetapi Qiu Wenze telah menjadi lelucon di Plains Tengah bagian timur. Dia tidak senang dan dia merasa dicurangi. Itu tidak buruk selama beberapa tahun pertama, tetapi kemudian sesuatu terjadi pada Lu Zhengyang. Qiu Wenze mulai minum pada saat itu dan dia mulai menyiksa dan menggertak Lu Feixue setelah dia mabuk. Lu Feixue telah kembali ke keluarga Lu untuk menuduh Qiu Wenze, tetapi para patriark merasa itu bukan tempat mereka untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Paling-paling, para leluhur mengirim seseorang untuk mengingatkan istana para dewa. Setiap kali,
Qiu Wenze akan berperilaku untuk sementara waktu tetapi kemudian ia akan melanjutkan tindakan sebelumnya setelah beberapa waktu. Lu Feixue mengundurkan diri ke takdir setelah ia mengalami kejatuhan ayahnya, kehilangan saudara lelakinya, kematian ibunya, dan ketidakpedulian dari para leluhur. Dia setengah mati dari tahun-tahun penyiksaan itu. Dia menjadi tunduk. Jika bukan karena pikiran ayahnya, dia akan bunuh diri. Ini adalah kisah yang menyedihkan. Luli tahu bahwa wanita muda di banyak keluarga tidak memiliki kendali atas pernikahan mereka sendiri. Tidak ada yang benar atau salah. Tentu saja, dalam kasus ini, Luli memilih untuk memihak pada bibinya dan bukan praktik normal. Dia adalah satu-satunya bibinya dan dia tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya pergi. Bibi, tidak apa-apa sekarang. Pernikahanmu sudah batal dan kamu tidak perlu kembali menderita lagi. Hidup bersamaku. Aku akan membelamu jika ada orang di keluarga Lu yang berani memberimu kesulitan. Luli menghela nafas dan menepuk bahu Lu Feixue. Dia masih takut. Lalu dia memberinya beberapa pelet penyembuhan. Setelah ini, dia bertanya, Bibi, apa yang terjadi dengan kakek saya? Lu Feixue sudah mengambil beberapa pelet penyembuhan tetapi dia belum sepenuhnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak tahu karena tidak ada yang akan memberi tahu saya. Hanya patriark yang berwenang untuk tahu. Tapi, saya telah mendengar beberapa rumor. Itu seperti 10 tahun yang lalu. Ayah pergi mencari kakak laki-laki saya di tanah Fodo, tetapi ayahku terluka parah. Ketika dia kembali, dia mulai pulih secara tertutup dan dia belum pernah keluar dalam 10 tahun. Mystic Armor City ditutup sejak saat itu. Petik 2. Terluka parah. Luli mengerutkan kening. Pikirannya dibebani dengan kecemasan pada pemikiran tentang ekspresi patriark besar ketika dia berbicara tentang Lu Zhengyang dan penghindaran subjek tentang patriark keluarga. Jadi sepertinya kakeknya benar-benar dalam kondisi serius. Kalau tidak, keluarga Lu tidak akan disegel. Luli dapat menerima kenyataan bahwa keluarga Lu dan informasi terkait keduanya ditutup. Keluarga patriark berada dalam situasi yang sulit sehingga wajar bagi keluarga untuk mengadopsi metode rendah. Tidak ada informasi yang bisa keluar. Kalau tidak, musuh mereka akan datang dan membalas dendam. Luli merenungkannya sebentar, lalu tiba-tiba dia memandang Ming Yu dan Yu Huasen dan berkata, lihatlah. Apakah ada orang di dekat sini? Ming Yu dan Yu Huasen dengan cepat menutup mata mereka dan mengirimkan kekuatan psikis mereka. Kemudian mereka mengangguk untuk memberitahu Luli bahwa itu jelas. Luli bertanya, Bibi, menurutmu siapa yang bisa kupercayai dalam keluarga ini? Maksudku, seseorang yang bisa kupercayai hidupku. Apakah Patriark Agung dapat dipercaya? Satu-satunya orang yang dipercaya Luli dalam keluarga Lu adalah Lu Feixue. Jika dia mengatakan Great Patriark baik-baik saja, maka dia akan memberitahu Great Patriark di mana Lu Renhuang berada. Selama Patriark besar bergerak, Lu Renhuang bisa diselamatkan dari ais abis. Lu Feixue terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Luli menanyakan hal ini. Dia berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pikir, kamu tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk dua leluhur agung. Dua leluhur hebat. Luli bingung. Bukankah hanya ada satu Patriark Agung? Kenapa dia tidak pernah melihat leluhur agung keluarga Lu lainnya? Bab 360, Dewa Bumi. Ya, dua leluhur hebat. Lu Feixue bertanya dengan bingung, tidak ada yang memberitahumu tentang ini. Patriark hebat yang baru saja kau temui adalah seperti kakek buyut. Bahkan kakekmu perlu memanggilnya paman. Ada patriark hebat lain, tetapi dia tidak ada di keluarga. Dia telah pergi selama lebih dari 1 tahun sekarang. Dia berada di generasi yang sama dengan kakekmu dan dia adalah saudara kakekmu. Kita semua memanggilnya paman. Petik 2. Oh begitu. Luli mengangguk dan bertanya, lalu di mana kepala patriark? Aku belum pernah melihat kepala patriark. Dia berkultivasi tertutup. Lu Feixue menjelaskan, dia telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun. Saya pikir dia sedang mencoba untuk mencapai alam abadi bumi. Dia telah mencapai puncak alam kedaulatan manusia sejak dulu, jadi saya pikir dia pasti berusaha untuk sampai ke alam abadi bumi melalui kultivasi jangka panjang ini. Petik 2. Bumi abadi. Luli terkejut. Dia ingat nama Patriark For adalah Ludixian yang intinya berarti Earthly Immortal. Nama ayahnya adalah Lu Renhuang yang berarti manusia berdaulat. Seberapa santai mereka dalam menemukan nama? Apakah ada orang yang menggunakan nama yang menandakan alam mulia,
atau alam abadi atau alam roda takdir. Luli akhirnya belajar kerajaan di atas alam manusia berdaulat. Dia bertanya, Bibi, jadi dunia yang lebih tinggi dari alam manusia yang berdaulat adalah bumi abadi. Lu Feixue menjawab dengan anggukan, ya, Tuan Mulia hanyalah penguasa di suatu tempat. Pejuang Realm Sovereign manusia adalah penguasa tertinggi manusia. Di atas itu adalah bumi abadi, dan alam tentu saja disebut alam abadi bumi. Keduanya leluhur agung adalah ayah saya semua ada di dunia ini. Sebuah keluarga hanya bisa menjadi peringkat 8 setelah ada 3 pejuang dunia abadi bumi. Saya pikir mungkin saja, ayah saya dalam bahaya sehingga keluarga ditutup rapat, karena tidak ada 3 pejuang berjalan dari alam abadi bumi. Petik 2. Jadi begitu ya, Lu Li jatuh ke kebenaran. Dia telah bertanya-tanya prajurit seperti apa yang dimiliki keluarga tingkat 8. Sekarang dia tahu bahwa ada lebih banyak di atas realm manusia sovereign. Bumi abadi, nama itu begitu mengesankan. Luli mengajukan pertanyaan lain setelah beberapa pemikiran, Bibi, kamu bilang tidak ada yang bisa dipercaya. Kenapa begitu? Tidak ada yang setia pada kakekku. Orang-orang harus selalu waspada terhadap satu sama lain. Lu Feixue melirik keluar. Luli melambaikan tangannya dan membiarkan Ming Yu dan Yu Huasen mengawasi. Lu Feixue melanjutkan dengan suara rendah, jika kakekmu baik-baik saja, maka banyak orang akan setia kepada kakekmu. Tetapi 10 tahun telah berlalu dan orang-orang dapat berubah. Luli, kamu mungkin tidak tahu ini. Keluarga biasanya bersatu ketika dihadapkan dengan kekuatan luar. Tetapi ada banyak perebutan kekuasaan internal. Para leluhur tidak akan mempertimbangkan hal-hal dari perspektif ikatan keluarga. Prioritas dalam pikiran mereka adalah kepentingan keluarga. Petik 2. Keluarga lu tidak di bawah kendali garis kami tetapi di tangan kakak-kakekmu. Kepala Patriark, Patriark kedua dan Patriark ketiga adalah semua putranya. Anda dapat merasakan sikap mereka terhadap Anda. Para leluhur lainnya, termasuk Great Patriark dan Fifth Great Paman, semuanya prihatin dengan kepentingan seluruh keluarga. Ketika sesuatu turun, mereka akan memihak yang memegang kendali. Yang memegang kendali mewakili keluarga Lu dan kepentingan keluarga bersama dengan itu. Petik 2. Jika kakekmu aman, maka semuanya bisa kembali. Kakekmu benar-benar kuat dan dia bahkan lebih mampu dalam perkelahian daripada paman besar kelima. Namun, kita tidak tahu bagaimana dia sekarang. Dengan mengatakan itu, Lu Feixue menjadi suram lagi. Lu Li menghela nafas. Jika kakeknya bisa bangun, dia tidak perlu pergi ke leluhur lainnya. Dia bisa meminta kakeknya untuk menyelamatkan orang tuanya. Kata-kata Lu Feixue beralasan. Lu Fenghuo dan Lu Liantian memusuhi dia dan dia mengerti mengapa. Keluarga Lu pernah berada di tangan kakek Lu Li. Sekarang kakeknya tidak bisa melakukannya lagi, kakak laki-laki kakek Lu Li adalah yang memegang kendali. Itu juga didukung oleh fakta bahwa 3 sepupu Lu Renhuang bisa menjadi kepala patriark, patriark kedua dan patriark ketiga. Lu Fenghuo jelas memiliki status tinggi di aula leluhur. Ketika dia mengatakan sesuatu, patriark lainnya bahkan takut untuk tidak setuju. Lu Li juga memiliki gagasan mengapa tidak ada yang pergi ke gurun utara untuk mencari Lu Renhuang. Kenapa mereka? Jadi Lu Renhuang bisa kembali dan menjadi family patriark atau mengalahkan kakak Lu Zhengyang. Kakak Lu Zhengyang akhirnya memiliki kesempatan untuk memegang kekuasaan. Secara alami, dia tidak ingin itu kembali. Karena itu, ketika Lu Li kembali, dia ditanyai dan seseorang bahkan memiliki keinginan untuk membunuhnya. Sampai sekarang, Lu Fenghuo dan Lu Liantian belum menerima bahwa dia adalah putra Lu Renhuang. Tidak ada yang bisa kupercaya. Lu Li yakin akan hal itu setelah beberapa pemikiran. Orang bisa berubah. Sekarang kakak laki-laki Lu Zhengyang yang mewakili keluarga Lu dan kepentingan keluarga. Bagaimana jika patriark lainnya yang mengambil posisi netral dan bahkan patriark hebat yang bersahabat dengan kakeknya telah beralih pihak secara diam-diam? Apa yang dilakukan Patriark Eid hari ini telah mengecewakan Lu Li. Patriark Agung tampaknya baik pada Lu Li, tetapi dia tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Para leluhur itu telah hidup bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan? Tentu saja, harus ada seseorang yang setia kepada kakek Lu Li. Tapi Lu Li dan Lu Feixue tidak tahu dan mereka juga tidak berani mencari mereka. Lu Li tidak percaya bahwa yang disebut loyal oleh Patriark Eid benar-benar begitu. Jika tidak ada yang bisa dipercaya, apa gunanya Lu Li kembali ke keluarga Lu? Bagaimanapun,
dia telah kembali sehingga dia bisa menemukan seseorang untuk menyelamatkan Lu Renhuang. Bahkan prajurit Realm Sovereign manusia mengalami kesulitan keluar dari Ais Abyss. Siapa yang akan dituju oleh Lu Li jika bukan pejuang kuat keluarga Lu? Pasti ada sangat sedikit prajurit dari alam abadi bumi. Jika dengan keberuntungan yang luar biasa Lu Li bertemu satu, maka orang ini tidak akan pergi dan membantu Lu Li dengan mudah. Bahkan jika Lu Li menemukan seseorang untuk membantunya, dia tidak bisa mempercayai orang luar. Dia sepertinya menemui jalan buntu. Situasi di keluarga Lu tidak jelas. Lu Li memberitahu keluarga Lu tentang Lu Renhuang mungkin membahayakan orang tuanya, tetapi Lu Li tidak punya cara lain. Haruskah dia tinggal di pinggir dan membiarkan orang tuanya menderita di bawah Ais Abyss? Lu Li menyadari bahwa dia harus menunggu. Dia harus menunggu kemunculan kakeknya dan kembalinya Lu Ling. Dia cerdas. Lu Li kadang-kadang merasa dia idiot di depan Lu Ling. Patriark 4 telah mengirim Mo Ye dan seseorang dari Istana Singa Biru ke dataran Qian. Mereka mungkin bisa mendapatkan Lu Ling kembali dalam hitungan bulan. Dia mampu menunggu. Dia bisa menggunakan bulan-bulan ini untuk mengkonsumsi semua esensi darah di tubuhnya. Dia akan mencoba mencapai Realate Fate Will sehingga dia bisa mengejutkan Lu Ling. Lu Li menenangkan pikirannya setelah dia membuat keputusan. Dia memandang Lu Feixue dan berkata, Bibi, kenapa kamu tidak berada di alam Tuan Mulia? Aku tidak punya sumber daya. Lu Feixue berkata dengan getir, setelah saya menikah, keluarga Qiu tidak memberi saya sumber daya apapun. Saya merasa malu untuk meminta dari keluarga Lu setelah saya menikah dengan keluarga Qiu. Oke, kamu buat rumah sendiri di sini. Lu Li mengangguk dan berkata, aku akan meminta sumber daya dan membantumu mencapai alam Dewa Mulia. Bibi, tenangkan pikiranmu. Patriark Agung berkata bahwa aku bisa beralih ke Patriark 4 untuk bahan mistik. Aku tidak berpikir bahwa keluarga akan melakukan apa saja padaku sekarang. Petik 2. Lu Li baru saja menciptakan adegan besar. Para leluhur harus takut padanya sekarang. Mereka tidak akan mengecewakannya karena masalah sepele. Jika Lu Li menjadi gila lagi, keluarga Lu akan dipermalukan. Lu Li bangkit dan berjalan keluar. Di gerbang Dragon's Pavilion, dia berkata kepada beberapa pengawalan di luar, pergi dan laporkan. Katakan kepada siapapun yang bertanggung jawab bahwa saya ingin sebuah kompleks besar untuk saya dan bibi saya, yang elegan. Kemudian ambilkan beberapa pelayan dan koki berkualifikasi. Saya ingin yang terbaik dari semuanya. Pavilion Naga adalah untuk para tamu. Saya seorang murid keluarga Lu. Apakah saya hanya seorang tamu untuk Anda? Petik 2. Para pengawal merasa terkejut. Bagaimana mungkin pemuda ini begitu sombong? Tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari para murid telah diatur sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menuntut perubahan. Patriark 8 belum tenang. Dia mungkin marah lagi ketika dia mengetahui hal ini. Melihat tidak ada pendamping yang bergerak, Lu Li mengangkat alisnya dan berkata, apa? Kata-kataku tidak berguna. Apakah kamu ingin aku pergi ke aula leluhur secara pribadi? Tidak, tidak, aku akan pergi sekarang. Para pengawal ketakutan. Lu Li baru saja membuat masalah. Jika dia benar-benar pergi, dia akan membalikkan seluruh aula leluhur. Babak 361, Bromance. Lu Li dan Lu Feixue segera pindah. Patriark 8 tidak akan mempersulit Lu Li seperti ini. Para pengawalnya takut Lu Li menciptakan adegan besar lainnya dan begitu juga Patriark 8. Lu Li hanya menginginkan rumah. Bahkan jika dia menginginkan beberapa rumah, Patriark 8 masih akan berusaha mendapatkannya untuknya. Rumah baru itu berada di utara Mystic Armor Mountain. Itu adalah tempat para murid keluarga Lu langsung tinggal. Rumah Lu Li tidak jauh dari rumah Patriark 8. Tempat tinggal baru Lu Li disebut Rising Dragon Pavilion, tempat Lu Renhuang dulu tinggal. Halaman itu besar dan megah. Lu Renhuang telah melarikan diri dari rumah tetapi gelar Patriark keluarga masa depan dicadangkan. Karena itu, kediamannya tidak berpenghuni. Patriark 8 mengirimi mereka 4 pelayan, 4 koki, dan 2 pelayan. Dia memberi mereka kebutuhan sehari-hari tingkat atas. Keluarga Lu begitu kaya sehingga itu tidak ada artinya bagi mereka. Lu Li akhirnya tenang. Dia tidak ingin membuat masalah lagi. Dia tidak menyukainya. Dia tidak pergi mengunjungi atasan manapun, dan dia hanya tinggal di halamannya dan berkultivasi hari demi hari. Luka di jiwanya belum sepenuhnya pulih. Esensi darah dalam tubuhnya hanya bisa dikonsumsi setelah waktu yang lama. Juga,
Lu Li perlu menunggu Lu Zhengyang dan kembalinya Lu Ling. Lu Feixue tinggal di sini juga. Bercerai bukanlah reputasi yang baik untuk seorang wanita muda, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya bisa kurang peduli dengan reputasinya sendiri. Dia tidak murahan, tetapi untuk dunia luar, dia masih tidak bertindak seperti seorang wanita. Jadi, dia tidak akan keberatan dengan reputasinya sekarang. Dia tampak seperti orang mati yang berjalan. Dia telah mati untuk semua perasaan. Dia akan tinggal di halaman, membaca, menatap kosong ke kejauhan atau mengobrol dengan Lu Li. Hanya ketika dia melihat Lu Li dia akan tersenyum. Lu Li memperhatikannya. Dia merasa mengenalnya lebih baik setelah mendengar kisah-kisahnya. Dia adalah seorang gadis yang melewati tahap pemberontakan tanpa perawatan dan pendidikan dari orang tuanya. Dia mengalami melarikan diri dari kakak laki-lakinya. Secara alami, dia akan menjadi lebih memberontak dan bertindak lebih seperti anak kecil. Akhirnya, dia bertemu dengan seseorang yang dia cintai, tetapi pria itu dipaksa pergi oleh keluarganya sendiri dan dia dipaksa untuk menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dia disiksa dan diintimidasi, tetapi tidak ada yang benar-benar mendengarkannya ketika dia kembali ke keluarganya. Dia marah dan dikuasai oleh kebencian, tetapi dia akhirnya menjadi mati di dalam dan tunduk. Dia bukan Lu Feixue yang dulu. Lu Li merawat bibinya. Seperti Jiang Qiling, Lu Feixue juga dipaksa ke situasi saat ini dengan penganiayaan. Mereka adalah wanita miskin. Lu Feixue berakhir seperti ini terkait erat dengan kakaknya dan orang tuanya. Karena itu, Lu Li telah berkultivasi pada malam hari. Di siang hari, dia akan mengobrol dengan Lu Feixue dan memainkan permainan pergi dengannya. Dia ingin membantunya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Itu adalah hari kelima sejak dia pindah ke Rising Dragon Pavilion. Lu Li sudah berhasil sampai ke tahap tengah dari Soul Pond Realm. Esensi darah sangat membantu dalam budidaya Soul Pond dan Suan Energy. Lu Feixue tampaknya menemukan makanan rohani di perusahaan Lu Li. Dia memperlakukannya seperti anak laki-laki. Dia telah diresapi selama bertahun-tahun tapi, dia mengalami keguguran karena Qiu Wenze sering memukulinya. Melihat Lu Li telah memicu naluri keibuan dalam dirinya, dan dia terlihat lebih baik akhir-akhir ini. Pada hari ke-6, Lu Li baru saja selesai berbicara dengan Lu Feixue tentang beberapa fakta menyenangkan tentang Gurun Utara ketika Yu Huasen datang dan melaporkan, "Tuan muda, ada seorang wanita muda dan seorang guru di sini." Pemuda itu mengatakan iya Lu Lin. Petik 2. Lu Lin. Lu Li ingat tuan muda itu dengan sikap bermartabat. Dia melempar Lu Feixue dengan pandangan bertanya. Dia menjelaskan, Lu Lin adalah putra paman keempat Lu Dixian Anda. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para murid muda. Dia baru berusia 19 tahun tetapi dia telah mencapai puncak alam abadi. Itu mengesankan. Lu Li mengangguk. Hari itu, tuan muda itu memohon belas kasihan padanya dan dia cukup berani untuk berbicara kembali di Lu Fenghuo di depan umum. Lu Li terkesan olehnya. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, Yu Huasen, tunjukkan mereka ke aula samping dan aku akan berada di sana sebentar lagi. Yu Huasen pergi. Lu Li berkata kepada Lu Feixue sambil tersenyum, Bibi, istirahatlah. Aku akan pergi dan menemui mereka. Oke, ada beberapa anak yang baik di keluarga. Lu Feixue mengangguk dan berjalan kembali ke kamarnya dengan seorang pelayan. Paviliun naga meningkat sangat besar. Ada aula utama, 3 aula samping, dan lebih dari selusin kamar. Itu bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran. Lu Li berjalan ke aula samping. Lu Lin berdiri di tengah aula samping dengan seorang wanita cantik dan dengan gaun merah di sampingnya. Begitu Lu Li masuk, wanita cantik itu melirik dengan penuh semangat dan beberapa pesona di matanya. Lu Lin mengenakan jubah putih hari ini. Dia besar, tinggi, dan tampan. Bertentangan dengan Qiu Wenze yang sedikit feminin, Lu Lin adalah maskulin. Lu Lin menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, aku Lu Lin dan aku adalah putra Lu Dixian. Lu Li, kami adalah sepupu. Senyum Lu Lin baik dan hangat. Dia memiliki sikap yang mengesankan yang bisa membuat orang mempercayainya karena insting. Lu Li membungkuk dan berkata, senang bertemu denganmu, sepupu. Simpan itu. Lu Lin memutar matanya dan berkata, Lu Li, aku pikir kamu adalah pria sejati. Kenapa kamu melakukan ini? Bersantai saja. Kami adalah sepupu. Lu Li menegakkan punggungnya dan berbalik ke wanita berbaju merah. Lu Lin memperkenalkannya, ini Lu Hongyu.
Dia adalah cucu perempuan termuda dari Patriark Eid. Kita semua memanggilnya Sister Hongyu. Hi. Wanita berbaju merah berjalan seperti sepotong awan merah melayang. Dia mengelilingi Luli dan berkata, "Sepupu muda Luli, kamu sangat terkenal sekarang. Aku berkultivasi tertutup, tetapi aku khawatir olehmu. Kamu benar-benar putra dari patriark keluarga masa depan. Kamu telah mengubah kami keluarga terbalik segera setelah Anda kembali. Anda berani seperti patriark keluarga di masa depan." Petik 2. Puncak alam abadi. Lu Hongyu seharusnya seusia dengan Lulin. Keduanya harus menjadi yang terbaik di antara generasi muda keluarga Lu. Lu Hongyu masih mengukur Luli seperti anak yang penasaran. Luli menyentuh hidungnya, mengangguk dan berkata, "Senang bertemu denganmu, sepupu Hongyu." Lu Hongyu menjulurkan lidahnya dan tersenyum menggoda. Dia menepuk pundak Luli dan berkata, "Anak baik, aku akan membawamu keluar dan menemukan sesuatu yang enak untuk dimakan." Melihat betapa malunya Lili, Lulin tertawa dan berkata, "Luli, hati-hati dengan sepupu kita, Hongyu. Keterampilan yang dia kembangkan adalah keterampilan pesona. Banyak murid dari keluarga lain di kota ini jungkir balik untuknya, Tekau juga jatuh cinta padanya." Petik 2. Lu Hongyu mengangguk, membuka matanya yang indah lebar dan menambahkan, "Itu benar. Sepupu Luli, jangan jatuh hati padaku atau kamu akan merasa patah hati seumur hidupmu." Luli menyeringai. Dia tidak merasa aneh bagi Lu Hongyu untuk menggodanya. Mereka berdua bermarga Lu tetapi mereka bukan saudara dekat. Di banyak keluarga besar, orang yang tidak memiliki hubungan darah dapat menikah satu sama lain. Kerabat dekat memiliki garis keturunan yang sama sehingga pernikahan di antara mereka akan menghasilkan banyak masalah. Tapi Patriark Eid sudah tidak dekat. Luli telah melihat banyak situasi. Luli menyeringai dengan licik, menatap langsung ke arah Hongyu, dan menjawab dengan cara yang sama padanya, "Sepupu Hongyu, terima kasih telah mengingatkanku. Aku akan menjauh darimu juga untuk menyelamatkanmu dari patah hati." Lulin merasa terhibur oleh Luli dan Lu Hongyu. Lu Hongyu tersenyum manis juga. Lulin mengangguk dan berkata, "Bagus. Luli, kamu pria yang lucu. Aku mengagumi kamu untuk ini." "Maaf." Luli melambaikan tangannya dan berkata, "Sepupu, aku suka perempuan. Aku tidak punya barang untuk bromance. Tolong cari orang lain." Senyum Lulin membeku tetapi Lu Hongyu tertawa dengan cara yang berlebihan, nya bergerak naik turun bersama tawanya.